Oke, udah jelas. Dah. Nah, gini loh Bang Blender. Dengan cara dia mengakui itu bagian dari telur aja, itu sudah menjawab bahwa itu. Udah nggak usah ke telur lagi lah, Termos. Kenapa Bang? Apakah kalian Masih itu aja, telur aja. Coba ada lagi yang lain lah. Kau masa tuan kok sama dengan telur? Ya karena aku membawa suatu konsep yang mudah Bang. Sampai kiamat pun nggak akan ada tentang Trinitas, nggak ada yang bisa jawab. Pastor nggak akan dapat. Kau Trinitas ini tiga. Kalau tadi ditanya Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Tuhan, coba tanya Kepas, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan yang Kepas? Satu, oke, nggak apa-apa, kita ikutin. Di antara tiga ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. 4. Nah ini baru keren jadi 4. Ini baru mantap, bertambah, ini baru konsisten. Tapi Bang Blender, Nabi Abraham, Bapak yang percaya bentar. itu adalah Elohim Yahweh. Itu loh. Pak Siboto bentar ya. Aku cuman pengen tanya ke Bang Blender. Ini udah 2 hari loh Bang, tambah hari ini 3 hari lah. Kenapa nggak ada yang bisa membantah gitu? Telur, kau enggak. Tadi kalau dijawab Bang Jibril, udah jelas ASI itu berulang 9 kali, 100 kali pun ini. Kau mau selera kau aja kau bawa-bawa. Ya ini kan cara saya mengenalkan. Jangan ada pembodohan di sini. Kita secara umum mencerdaskan, bukan pembodohan. Loh, kok pembodohan? Di mana pembodohannya, Bang? Ya udah kok. Ini di sini pembodohannya. Di sini pembodohannya. Kamu memaksakan kuning telur itu adalah telur, betul bukan? Tapi tetap telur, bagian dari telur, betul bukan? Nah. Anda tadi menyebutkan loh bagian dari telur. Jangan berbohong. Iya, saya bilang bagian dari telur. Kuning telur adalah bagian dari telur. Iya betul. Tapi tetap Tapi telur, kan? kan dipaksakan kan? Kamu menyebutkan bagian dari telur. Kuning telur adalah bagian dari telur. Kamu sudah mengiyakan narasi saya. Iya, kuning telur adalah bagian dari telur. Lantas di mana Anda bisa membantah? Sebutkan kalau memang Anda bisa membantah. Kuning telur bukan keseluruhan telur, Tapi bagian dari telur. ya. Nah, terus di mana perbedaannya? Lah, kamu bilang kuning telur adalah telur. Ya, kamu menyebutkan bagian. Saya iyakan nih, mengiyakan ya, itu bagian dari telur. Di mana Ya perbedaannya? Apa? Di mana perbedaannya? Beda dong, yang satu bagian, yang satu keseluruhan. Loh, di mana keseluruhannya kalau memang sudah terpisah? Kalau kamu bilang telur doang, itu keseluruhan. Telur doang. Bukan. Kalau kamu bilang telur, Ini, kamu bayangkan, bentar, bro. Nih, kamu bayangkan ya. Ada satu buah telur kamu pegang, ya. Terus kamu pecahkan telur itu. Nah, cangkangnya kamu buang. Oke? Sekarang ada kuning dan putih nih. Ya, kuning dan putih ini. Kamu mengangkat kuning telur itu. Nah, setelah dipisahkan, itu tetap bagian dari telur gak? bagian dari telur, betul. Nah, ya sudah. Di mana perbedaannya? Tapi bukan telur secara keseluruhan, abangku. Ya, tapi tetap bagian dari telur kan? Bagian dari telur, betul. Ya sudah. Di mana Anda membantahnya? Kan itu narasi saya. Narasi kamu malah kuning telur itu telur. Gimana sih? Itu narasi Kok jadi saya, kamu yang Bang. ngambil narasi saya sih? Jangan tantrum gimana sih dong. Termos ini? Ini jadi nyolong ide gua. Kok ide kamu justru ini ide saya? Karena saya Bang Blender, inget nggak tadi dia dengar. maksain kuning telur itu telur? Iya. Karena saya Nah sekarang dia udah nurut sama gua, kuning telur itu bagian dari telur. Nggak konsisten kau diskusi, coba. Nggak konsisten. Cuman kau cakap ini. Konsisten lah, bos. dengan kamu menyebutkan bahwa itu udah bagian fokus telur tadi aja dia. ya. Dengar ya. Dengan kamu menyebutkan itu bagian dari telur aja ya sudah. Berarti Ya udah, iya. Ya. Jibril, ini model-model manusia yang kalau makan habis makan minumnya minyak tanah ini. Ini sama ini, gak ada isi kepala. Isi kepalanya Yang bisa. penting telur Dia adalah sendiri yang telur itu membantah, kan dia Termos sendiri yang tadi. pakai argumentasi itu. Iya. Iya. Tetap Bang bagian Jibril dari itu telur tadi kan? tidak begitu. Tadi bilangnya bagian dari telur, bukan bukan kuning telur. Saya adalah telur menyebutkan itu. tetap telur, kalian nggak terima. Sekarang saya mengiyakan narasi bagian telur juga, kalian nggak terima. Berarti sih udah bantah dong.
Berarti saya udah bantah dong. Berarti argumentasi terbantahkan. Berarti argumen kamu terbantahkan dong kalau sampai kamu setuju kalau kuning telur adalah bagian dari telur bukan telur. Dengar dulu, narasi saya pertama begini. Saat kuning telur dipisahkan sama putih telur, apakah namanya Dimuter lagi. berubah menjadi pesawat? Jawab Enggak, beda. Apakah berubah jadi mobil? Enggak, beda. Apakah berubah jadi pecel lele? Enggak, beda. Apakah berubah jadi lalapan? Enggak, beda. Mungkin sih jadi 8, tapi Itu oke, apa? beda. Terus apa? Bagian dari telur. Nah, tetap telur kan? Bagian dari telur. Mau kamu bilang bagian dari telur, tetap telur kan? Bagian dari telur, nggak bisa Iya. dibilang telur. Intinya kamu mengiyakan. Jadi di mana perbedaannya? Apakah kuning telur dipisah? Beda bos, Bisa jadi pesawat. bos, dengar bos. Kau mengatakan Tetap saja kuning itu telur- bagian dari dengar telur. bos, dengar. Silakan. Dengarkan. Kau mengatakan kuning telur itu adalah telur. Sedangkan Bang Jibril mengatakan enggak, kuning telur bukan telur. Kuning telur Ya. itu bagian dari telur. Saya mempermudah biar Itu saudara-saudara berbeda. Ya paham. justru karena berbeda itulah Anda mengambil argumentasi Bang Jibril tanpa sadari. Saya mengambil argumentasi, makanya kamu baru naik dengarkan narasi saya. Dari tadi Ini kau sekali lagi saya muter-muter, tanya. bos. Ini dengar dulu. Marah kau. Dio, dengar dulu Dio. Saat putih Boneng ini Islam Kristen. sama kuning telur, Boneng. Sebentar. Boneng. Yes, Islam Kristen. Kristen. Oh ya, lanjut. nih ya, Dio, ini khusus Dio ya. Jibril tolong di mute dulu. Saat putih telur sama kuning telur dipisahkan, apakah namanya berubah jadi pesawat? Ya keluar dari eksistensi telurnya lah. Kok menjadi pesawat gimana sih? Iya, jawab dulu, berubah jadi pesawat gak? Ya enggak lah. Enggak kan? Apakah saat dipisahkan kuning dengan putih telur bisa menjadi pecel lele? Nggak bisa. Gak bisa kan? Apakah dipisahkan dia berubah menjadi lalapan? Kasih pertanyaanmu dulu. Sudah jelas. Jawab dulu. Ini narasi awal saya. Kamu jawab dulu. Ya enggak lah. Nah, enggak kan? Enggak nyambung. Tadi enggak saya nyambung. menyebut Analoginya- tetap telur. Analoginya Mungkin enggak nyambung. dengar, bos. dengar, Gini, dengar, gini, dengar sebentar. Dio. Tadi saya Jangan menyebut jawab dengan tetap ngatur-ngatur. telur. Kau yang botol sebentar. Kamu malah enggak menghina nyambung. sih. Kamu Kok- kok malah kok kuning menghina telur? pribadi. Kuning telur kok jadi pesawat, jadi pecel lele, cemananya kau? Ya intinya dia nggak berubah, tetap telur kan? Saya membilang itu tetap telur, Kau Anda pada mengatakan- nggak terima. Gini, Saya gini. mengiyakan narasi Dengarkan. bagian dari telur, Nah, dia malah protes. kalau kau mengatakan, kalau kau mengiyakan bagian dari telur, berarti kau mengambil argumentasi Bang Jibril yang tadinya kau kontra dengan argumentasi itu. Karena kalian nggak terima bahwa itu tetap telur. Nah, itu kontradiksi lagi. Bagian dari Kontradiksi telur, gimana? bener kan? Bagian dari telur adalah telur, itu berbeda narasinya. Bagian dari telur adalah telur, itu berbeda narasinya. Tapi pada intinya benang merahnya dia tetap telur. Gantian dong, gantian dong. Kan kau dong. Gantian. Pelan-pelan. Gini, coba bantah. Gantian, Kalau memang gantian. kamu Tunggu dulu biar dia. Jawab saya. Sabar. Kok kau yang ngomong terus, kok ngatur-ngatur pula kau? Kau tamu juga di sini kok ngatur-ngatur. Sabar. Kau karena mengatakan kamu nggak di bisa awal membantah tadi, Dio. Ya sabar dulu Termos. Iya, aku Oke, ngomong oke. dulu, kau dengarkan. Kau nyerocos Ya, aja, kau lanjut. kayak perempuan lagi haid. Diam dulu kau. Dari tadi aku mendengarkan, aku menyimak dari bawah. Kau mengatakan kuning telur adalah telur. Itu narasimu. Untuk menyamakan hakikat Tuhanmu. Bang Jibril itu membantah kamu. Kuning telur itu bagian dari telur, bukan telur itu sendiri. Ujung-ujungnya kau dengar dulu. Tetap juga dia telur. Sabar. gantian Kita dengarkan aja, dengarkan Sabarlah aja. satu-satu dulu bicara, sabar. Jangan kayak Kristen. Jangan kayak Kristen. Satu-satu ngomongnya gantian kita. Iya, lanjut. Narasi Bang Jibril mengatakan bukan beda bang. Kuning Tetap juga dia telur satu biji telur. Pas ini orang turunnya aja lah. Ini manusia biadab ini nggak bisa menghargai Satu-satu orang. bicara. Jangan kayak Kristen kan bicara nggak ada adab. Ganti-gantian bicara. Bukan kandang babi kau mal ini. Nah, Bang Jibril mengatakan kuning telur itu bagian dari telur. Apa masalahnya di mana? Ketika akalmu sudah nyampe dengan argumentasi Bang Jibril, tiba-tiba kau ambil lagi argumentasinya dia yang tadi di awal kau kontra dengan dia.
Bang Jibril mengatakan kuning telur bagian dari telur itu adalah bantahan buat kamu. Kenapa kok tiba-tiba kau ambil argumentasi? Ada satu telur yang sama. Sabar bro Boneng, kita dengarkan aja dulu narasinya. Lanjut. Ya dengarkanlah. Udah Pasal selesai belum? kedua. Udah Kau ya. mengatakan kuning telur adalah telur. Dibantah oleh Bang Jibril. Berbeda. Kuning telur itu bagian dari telur. Nggak boleh dikatakan telur saja. Terus datang tuh kawanmu tadi tuh, dia menyamakan, datang ke pasar beli kuning apa? Nggak jelas. Nggak ada orang di pasar jual kuning telur, bos. Yang ada di pasar itu orang jual telur. Nggak nyambung kawanmu. Nah sekarang sudah nyampe nih akalmu nih dengan argumentasi Bang Jibril. Tiba-tiba kau ambil argumentasi Bang Jibril, kau mengiyakan kuning telur bagian dari telur. Kan lucu kau. Gimana ya kau? Dah, anggapin. Oke, yang pertama ya, di saat saya membilang tetap telur, kamu nggak terima. Kalau saya mengiyakan malah dibilang lucu, tapi kan itu tetap bagian dari telur. Bagian dari telur. Apakah di situ ada berbeda? Dengar. Apa kuning telur itu gak Blender, sempurna. gimana nih Bang Blender? Masa aku ngomong dipotong? Boneng ini turunin aja lah. Nah, sabar dulu, dengarkan ya Dio. Ya sebentar Bang. Sebelum Bang lanjut, Waduh, ingat ya apa lagi teman-teman nih? ya. Kuning telur bagian dari telur. Itu argumentasi Bang Jibril ya. Jangan kau ambil. Lanjut. Ya itu dia, itu kesimpulannya. Kuning telur bagian daripada telur. Udah lanjut. Nah, bagian dari telur, tapi tetap telur kan? Mau kalian sangkal gimana pun, tapi tetap bagian dari telur. Betul? Udah sekarang gini aja, aku ikutin. Gini. Bening udah sekarang kembali ke Tuhanmu. Udah, coba aku jelaskan dulu. Asyik itu tuh ya telur-telur pening kepalaku dari 4 hari yang lalu. Udah, sekarang udah kembali kita ikutin udah hati kau. Jadi sekarang kau jelaskan tentang Tuhan kau ini. Ya begitu Bang Blender. Kan kamu tadi bertanya nih di awal nih. Ini khusus Bang Blender ya. Jadi kan Roh Kudus itu siapa? Aku jawab Tuhan. Yesus itu siapa? Tuhan. Allah itu siapa? Tuhan. Ya kan? Nah, aku mengenalkan konsep Tritunggal kepada kamu, Bang. Begitu. Mereka jadi satu. Ya, satu hakikat. Satu hakikat. Waktu di dalam kandungan Bunda Maria, apakah mereka juga satu dalam kandungan? Yesus turun sebagai manusia. Macet kan? Macet. Itu esensinya. Apakah mereka Ini saya terpisahkan? menjawab loh. Ini saya menjawab loh. Apakah mereka terpisahkan tidak? Hakikat mereka terpisahkan. Apakah mereka terpisahkan atau tidak dalam satu? Siapa Terpisahkan. yang terpisahkan? Nggak terpisahkan kan? Siapa yang terpisahkan? Mereka, Bapa, Putra, Roh Kudus. Terpisahkan tidak? Kagak. Nggak terpisahkan ya? Ya. Nah, sewaktu Yesus dalam kandungan Bunda Maria, apakah mereka juga dalam kandungan? Nah, ini aku mau menjawab nih. Jangan langsung dipotong ya. Lanjut. Oke, Yesus itu kan punya dui natur sebagai kemanusiaan dan kealahannya. Aku kalau nyampe situ jujur aku belum, terus terang aja kapasitasku belum nyampe situ. Tapi aku berusaha membantu saudaraku inilah agar Enggak, tapi Bang Termos tahu nggak siapa bapak gereja yang mengusung Tritunggal? Bentar dulu ya, aku lagi ngomong sama Bang Blender. Sabar kamu Jibril ya. Jadi begitu. Udah Bang Blender. Udah, lanjut aja. Aku pening. Jadi begitu Tahu nggak? Yesus turun, esensinya sebagai manusia, yaitu yang bernama Yesus. Oke, Ia Bang mempunyai dui natur sebagai kemanusiaan dan kealahannya, Bang. Udah, Itu Abang Bang tahu nggak? Blender. Ada Abang tahu nggak pertanyaan siapa lain yang nggak? Udah, Pak. Lanjut ke Bang Jibril. ini yang saya tanya? Abang tahu nggak siapa pengusung bapak gereja pengusung Tritunggal siapa? Siapa? Tertulian. Abang tahu nggak dia lahir di tahun berapa? Nggak tahu, saya belum 155, meninggalnya 220. Dia masuk Kristen itu di umur 50. Tuhannya sebelum dia masuk Kristen itu Tuhannya itu namanya Kapitolin Triad. Dia dari Roma. Kapitolin Triad. Abang tadi nggak hina saya nggak sampai ini apa segala macam. Sementara abang menjelaskan Tritunggal, abang nggak tahu bapak Tritunggalnya siapa. Karena saya mengakui kapasitas saya belum sampai sana, nggak seperti kamu, nggak jujur gitu loh. Saat Nggak jujur di mananya bagian saya? dari telur ternyata masih tetap Telur lagi. aja, kamu nggak berani mengiyakan. Nggak jujur di mananya saya? Ya sudah, coba sebutkan, tapi tetap telur dari bagian itu kan?
telur lagi. Ya, Telur lagi. Ya udah, memang kapasitas kamu telur doang, kamu nggak akan belajar sampai tertulian. Di situ aja otak kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut sama yang lain deh. berarti Enggak, kamu Termos. mengiyakan, kan? Gini, Termos. Kejujuran itu bukan dari kata-kata sulit kita untuk mendapatkan kejujuran dari kata-kata, tapi dari data. Gimana? Setuju? Dari data. Oke, itu data telur. Kamu pernah makan? Data telur, cuma itu dari congormu. Cuma hanya kau data telur apanya kau dari data. Itu kan yang kamu lihat. Kejujuran itu kita dapatkan dari data, bukan telur. Ini loh kebutuhan telur. Kalau memang mau data, kamu beli telur, ayo on cam. Ngapain aku beli data telur kau beli data? Cuman nanya kau nih. Aku katanya Masih mau pakai telur-telur aja dari kau bahas. Dari kemarin telur, telur. Ini pas kau kayak Matius. Baru teringat aku Matius. Kau ini yang ngajarkan pendeta ini. Ntar lagi mualaf kau kayak Matius. Dulu gitulah. Dia analogi ke telur ke pesawat. Akhirnya mualaf. Kau tengok ntar lagi mualaf kau kayak gini. Asih ini ajaran pendeta ini. Ajaran pendeta ini. Telur ini betul. Tapi gini bang, kalau jujur bang, tadi kan kamu bilang ya, ada yang mualaf karena lagu. Wah itu keren sih berarti lagu. Memang iya kok. Baca amsal aja mualaf. Betul kok. Aku maki orang aja mualaf. Biar kau tahu. Keren sekali bang. Memang iya, memang betul kok. Biar kalian kemana, woi. Sadar, tanya bang Siku. Memang keren, kau aja yang baru tahu. Gak baru tahu kau, Aku bilang keren mengakui karena lagu loh. Ya iyalah. Mualaf ya. Berarti kau norak baru tahu. Kita Kampungan gua. Karena aku baru di sini, aku dibilang Nora kan baru tahu. Ini baru dikasih Iya. tahu. Orang-orang norak itu nggak ngerti yang begitu-begituan. Kami Bang Blender maki orang aja mualaf itu orangnya. Mualaf ya. Gak Nah, tahu. itu kan keren info baru lagi gara-gara maki-maki tuh ya. Iya kan, kau kan taunya cuma telur doang. Kamu mau hina saya apa? Intinya nggak bisa ngebantah kan? Ya, tapi memang begitu faktanya. Bang Jibril tanya kau tadi. Makanya kamu nggak bisa membantah. Dari tadi kau Itu paling jelas. Tritunggal. Kau nggak tahu siapa pencetus doktrin Tritunggal itu. Kau nggak ngerti. Ya sudah, Makanya bantah aja. Aku bilang tadi kau cuma tahu telur. Ditanya data kau bilang data telur. Cumananya kau? Bantah aja kalau memang kamu bisa. Nah, data telur di mana itu data telur? Data telur. Oh, kamu seumur hidup. Ditanya oleh Bang Jibril. Kamu seumur hidup belum pernah lihat Kau telur. ditanya oleh Bang Jawab Jibril. dulu. Kamu seumur hidup Dari tadi kita belum pernah lihat berbicara. Sebentar, substansi permasalahannya adalah tentang Tritunggal. Makanya kau Iya. analogikan ke telur, betul? Begitu Bang Jibril tanya kau, siapa pencetus Tritunggal itu, kau nggak ngerti. Siapa orangnya? karena saya lahir jujur. tahun berapa? Iya, jujur. Saya tidak Itulah berbohong. kejujuran botolmu. Kau Loh, nggak kenapa ngerti. orang jujur dibilang botol? Iya, memang nggak ngerti kan? Kau jujur, kau nggak ngerti kan? Berarti Ya sudah, apa? kalau memang Salahnya kamu gimana kalau aku merasa katakan kau nggak ngerti? silakan bantah narasi Ya, saya. memang kau nggak Sesimpel ngerti itu loh. bagaimana apa yang dibantah kalau kau nggak ngerti. Cumananya kau. Ya sudah, Kau bantah nggak kalau ngerti memang apa kamu yang harus mengerti. dibantah. Ketika Kalau kau memang- ditanya, sebentar, kau ditanya tentang konsep Tritunggal, kau nggak ngerti apa yang harus dibantah. Gimana sih? Otakmu di mana coba? Saya nggak ngerti konsep Tritunggal. Perasaan saya makanya, membawa analogi kau nggak mengerti konsep Tritunggal, terus kau menuntut kami untuk bantah kau. Cumananya kau. Ya sudah, kalau memang Gak isi kepala. kalau memang menurut Nah kamu, itulah makanya gue Coba bilang dengar. tadi Nih, kualitas gantian dong. Kamu kualitas mulu. otakmu untuk beranalogi jauh di bawah sumur bor dibandingkan Bang Jibril, jauh sekali, makanya nggak nyampe. Makanya Iya, kamu kalau terbuka. memang narasi saya sangat Betul, dangkal, silakan dibantah. Diulangnya lagi, apa yang dibantah kau nggak ngerti, botol? Yang nggak ngerti saya atau kamu aja nggak mau mengakui kalau itu Gimana tetap sih telur. orangmu? Kau mengaku kau nggak ngerti tentang konsep Tritunggal, terus kau nuntut kami bantah. Apa yang harus kami bantah? Orang kau ngerti yang Siapa enggak. yang bilang saya nggak ngerti konsep Tadi Tritunggal? kau bilang nggak ngerti. Aduh. Barusan lo bilang. Jujur betul. Barusan Betul. kau ngomong. Wah, sakit nih orang. Aduh, Ini ada ada otak framing memang ya. Framing kau. Aman banget. Ini mirip sama si aman banget ini Bang Jibril. Aman banget. Kalau banget. begini, Iya, aman banget Anda ini framing loh. Dengarkan baik-baik ya. Tadi Betul. Jibril berkata, pencetusnya umat Tertullianus dan lain-lain tentang konsep Tritunggal itu. Udah kita pakai data aja mau. Pakai data mau pakai Dengar data. dulu. Ini kalau kamu mau dipotong ya terus pakai aku data loh. ya silakan kami dengarkan, silakan Bang Jibril. Ini aku kalau Kita ngomong lihat. dibantah Kita terus lihat tuh gimana kualitasnya. ini? Tadi kan Kau dia ulang-ulang aja mengatakan narasi katanya tadi. itu dengarkanlah dulu. Enggak, narasimu Jangan stagnan, Bos. tantrum. Narasimu itu Sabar. stagnan, nggak kemana-mana. Itu aja yang kau ulang-ulang.
Ya sudah, Nadamu kalau nggak ada. memang narasiku cuman itu aja, silakan bantah, jangan sewa tantrum gitu loh. Sudah dibantah berkali-kali, jangan, makanya kalau sudah dibantah jangan kau ulang. Dibantahnya Tadi kau di mana? mengakui. Sebutkan. Tadi kau mengakui, kau nggak ngerti tentang Tritunggal. Kau sudah Lo, iyakan. kamu framing lo, jangan Lalu berbohong tadi gitu. kok aku pula dibilang Astaga, dengar nih ya, Astaga. makanya jangan potong perbicaraan orang, dengarkan. Kamu jangan tantrum. Termos, kami di sini bukan orang pikun semua. Aduh, Begini, Bang Bender. jangan kau pikir kami anak TK. Apa yang kau sampaikan kami rekam. Ya, nih sekarang dengarkan baik-baik. Tadi si Jibril menyampaikan tentang umat Tertullianus dan segala macam. Saya mengakui, ya saya belum tahu sejarah itu. Adakah saya menyebut, dengar, kamu jangan langsung nah aja. Sabar, dengarkan, jangan potong orang bicara, oke? Adakah saya bilang di situ bahwa saya tidak mengerti konsep Tritunggal? Oh, kau yang ngomong lo tadi, kau yang ngomong. Di mana saya ngomong, wah kalau untuk Tritunggal saya nggak ngerti. Benar, benar. Tadi kau ngomong gitu. Saya Gimana? tidak mengerti Gimana? Tertullianus karena saya tidak mengerti Tritunggal. Kau bilang itu dia. Enggak. Saya bilang Apa saya pula tidak kau jujur kau aduh. dengar. Ngatur aja lah kau, nipu aja kau udah nggak ada data, Kalian malah botol, ngaku framing polos, sih. nggak ada data, Jangan. kau ngulang-ngulang aja turun aja. Jangan kau menipu Termos. Kami dengar semua macam orang bodoh semua. Iya, Udah sekarang gini aku aja nggak lah. menipu loh. Enggak Ini masalah kalian Tertullianus framing itu tadi. Kau mau nggak mau dengar pakai data? Mau. Ini aku Ini nggak pelajaran untuk perlu. kau. Mau nggak? Bentar dulu dong Bang Blender. Masa aku nggak boleh klarifikasi? Bukan kau menipu. Di Jangan mana lagi saya gitu. Kami menipu? dengar sini semua tadi. Apanya kau? Iya, saya pun jujur. Apa yang kau jujurkan kalau kau Dengar, menipu? dengar. Saya pun jujur. Kalau Udah Gimana terpojok, jujur kau? Udah dengar Bang Bel, dulu dia dong, kalau jangan terpojok dia bilang dipotong. saya jujur. Dia udah terpojok, udah botol, udah nipu, dia bilang apa? Saya nyerang jujur. pribadi lagi. Lucu kok. Memang begitu pribadi mau botol kau. Gimana Ya ya kau? sudah, makanya dengarkan orang, jangan potong orang pembicaraan terus gitu loh. Sampai kamu memframing, mentuduh saya tidak mengerti konsep Tritunggal. Tadi yang dibawa yang ngaku narasi kok. Jibril Aku tuh bilang dipotong salah. lagi kan. Janganlah tantrum Dio. Siapa yang tantrum, santai aja. Ya aku sudah, santai, jangan berbicara dong. Kamu berbicara, aku diam. Masa aku berbicara Kau pula kamu nyerocos ngatur aku di terus? sini. Kalau Blender yang ngatur, oke, aku respect. Dia punya komal. Ya Kau sudah, usah Bang Blender. ngatur-ngatur Gimana aku. Bang Blender? Apakah saya Gini, dikasih enggak, kesempatan udah nggak usah bicara? dibahas-bahas itu lagi Termos. Sudah, aku pening ngasih bola balik itu aja. Sekarang kau mau nggak kita pakai data? Ya, pakai data aja Ya, lah. ini untuk suatu klarifikasi Bang. Masa aku Udahlah, nggak usah mau apa itu pening itu nanti nggak selera udah suka hati kau lah, ambil kau lah udahlah kau lah yang paling hebat di dunia ini udah. Sekarang kita pakai data mau nggak? Waduh, berarti aku nggak berbohong kan? Kalau Buka aku- udah iya udahlah kau ambil kau lah udah. Enggak, Mau nggak kau pakai aku data? mengiyakan dulu dong. Kalau saya Apa yang mengiyakan? mengetahui tentang Tanya Kepas. Dia bohong atau jujur Kepas? Kepas. Oi, kau makan babi? Waduh, Kepas. babi enak loh Bang. Ah, udah sama-sama makan babi kan. Dia bohong apa jujur? Apa Blender? Itu si Termos tadi bohong atau jujur? Jujur itu dia. Oh, udah. Oke, lanjut. Kita pakai data Termos. Nah, berarti jujur ya. Ya, kata Kepas. Lanjut. Pakai data kita. Terima kasih Bang Ah, Blender. makasih. Kok sama Blender? Sama Kepas kau bilang terima kasih ya? Enggak aja kau nih. Loh, kamu juga mengiyakan. Lu siapa mengiyakan enggak? Si Kepas nih. Kan Kepas yang belum jujur. Kamu mengiyakan gitu. Berarti Apa kan saya iya? berterima kasih. Iya, kita buka data aku bilang ayo. Tentang apa dulu? Siapa tahu aku belum puas. Tertullianus. Kalau tentang kan sudah aku bilang Bang, tentang Tertullianusnya ya. Aku tidak mempunyai kapasitas ke sana. Ya makanya ditunjukkan, belajar ini, boleh? Coba tanya Bang Si Botol, mungkin lebih paham. Enggak Bang Jibril, biar Bang Jibril tunjukkan datanya. Si Boto pula mau ditanya, babi aja di Rusia nih. Ya karena begini Bang, begini maaf ya, kalau mau berdiskusi kan harus sesuai pengetahuan ya. Kalau pengetahuan Iya, maksud ini kan gimana mau ilmu. dipaksakan. Ilmu, pengetahuan agar kau tahu. Oke, silakan. Ya, biar maksudnya biar kau paham dari mana datangnya sejarahnya. Jangan kau tidak telur lagi, telur pening kepalaku. Ya, cari data. Silakan Bang Jibril. Berarti emang 3 hari ini nggak bisa dibantah ya? Wah, hebat. Kali kau lah udah. Lanjut. Nah, ini untuk mau ini Bang Blender mau soal Tertullian dulu apa soal telur dulu nih? Telur nggak ada di situ telur. Telur itu mana? Ada. Ada telur. Ada.
Mau soal Tertullian dulu apa telur dulu nih? Tertulian telur nanti panjang lagi bang, dah pening palaku bang masalah telur tuh dah. Enggak, dia masih bangga banget dengan apa namanya telur itu 3 ini apa segala macam. Nih, Karena udah 3 hari ini kalian. iya ini hari ketiga nih sama nih, nanti Tuhan lo bangkit lagi nih di hari ketiga. Ini dari Exploratorium, Anatomy of an Egg, anatomi dari telur. Anatomi dari telur itu nggak cuma 3, makanya tadi gue sebutin semua: yolk, vitamin membranes, air cell, salaze, albumen, inner membranes, outer membranes, shell. Mampus 1, kau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau mau diperkecil lagi, ini semua penjelasannya. Jadi nggak 3. Jadi kalau lo mau paksain 3, itu sebuah kebotolan yang hakiki. Ya, dah kebantah tuh. Nah, habis itu kita ke Learn Religious. Ini soal Tertullian. Ini biografi of Tertullian, father of Latin theology. Tertullian ini dia lahir di tahun 155 ke 160, 145 ke 150. Ingat ya, dia lahir di Kartago. Ingat ya, dia lahir di Kartago. Dia meninggal di tahun 220, dan kalau kita pelajarin, bapaknya ini Roman Centurion. Roman Centurion ini pasukan Romawi. Nah, bentar. Tadi itu siapa yang meninggal 220? Tertullian. Tertullian. Tadi kamu menyebutkan 1000 sekian loh. Kapan saya bilang 1000? Kapan saya bilang 1000? Tadi kamu menyebutkan. Saya bilang dia lahir 155, dia meninggal 220. Tadi kamu menyebutnya 1000. Ada yang rekam nggak ini? Coba. Gak bisa ada, diulang. gak ada, udah termos gak ada, kau pun Nggak ada aja si termos ini. Udah lah, nggak ada aja kau. Kau bantah. Udah lah, kau diam aja lah termos. Kau nggak ada aja kau. Ngacak kacau kau kacaukan. Lanjut. Nggak, Bang Blender ada live di YouTube nggak? live. Ada, berarti nanti bisa diputar ya. Gue bilang Iya, bisa. 155 ke 160. Gak ada. Meninggal 220. Nah, dia di umur 20, ini bapaknya Roman Centurion. Jadi di umur 40-50 dia tuh baru masuk Kristen. Jadi di umur 40 ke 50-nya dia tuh di Roma. Di sini dikasih tahu kalau Tertullian move to Rome to continue his studies. Tuhan di kota Roma waktu itu, kalau kita lihat ini dari Atlas Obscura, Capitolin Triad, ini nama kepercayaan orang-orang Roma di zaman Tertullian itu. Nah, ini ingat ya, Capitolin Triad. Nah, di sini ada bapaknya nih, raja segala raja, itu namanya Jupiter, Kings of God, raja segala raja, namanya Jupiter. Habis itu Juno, sama yang ketiga Minerva, the goddess of wisdom. Nah, kalau kita lihat dari teologinya, ini tetap ya dari kekristenan juga, dari The Original Christian Biblical Trinity Part of Theophilus of Antioch. Mereka bilang Trinity itu dari God, Jupiter, His Word, Juno, sama His Wisdom. Mohon maaf. Ini apa? Minerva, the goddess of. Bro Jibril, maaf nih ya. Kamu kalau mindahin layar bisa agak pelan-pelan gak gitu? Soalnya puyeng mataku. Karena monitornya gede banget, sorry. Oh, tapi pelan-pelan, mohon maaf ya. Oke. Yang Trinity ini, Jangan kau bantah-bantah lah. Jangan tadi kau bantah. Gimana kau motong-motong terus kau dari tadi. Di mana saya bantah? Saya bilang saat kau nggak pernah memutarkan tengok screen segede kamera. itu, kau diam aja. Kau diam aja. Di jangan kau mana bantah, saya kau membantah? Bang Jibril. Di mana saya Jangan kau potong maksud membantah? aku. Tadi Kamu kau larang ini fitnah potong-potong, aku sekarang mulu, kau Dio. potong-potong. Kau diam Kamu aja ini sih, fitnah norak aku kali mulu, kau nggak loh. pernah lihat monitor gede gitu. Lanjut Bang Bang Jibril. Blender. Udah, fokus aja termas, fokus. Gini loh, kalau orang memberikan itu fokus dulu, nanti setelah baru dibantah. Jangan gitulah. Nggak Fokus gini aja. Bang Bender, tadi kan aku bilang Bang bisa geser layarnya pelan-pelan nggak? Iya, Mataku ini- puyeng. aduh, Gitu. Aku kamu- kan dia membantah gitu. Iya, Karena aku tahunya pengen kami tahu. kampungan, tapi kau merem aja mata kau. Kalau mata saya merem, gimana saya mau fokus? Iya, makanya denger aja suaranya itu gimana kalau susah kali, aduh Majang. Lanjut Bang. Udah Waduh. tenang aja bos, tenang termos. jadi dari kekristenan dia bilang Trinity itu consistence of God, tadi Jupiter, habis itu His Word, itu Juno, habis itu yang ketiga
his wisdom. Nah, di sini Minerva the goddess of wisdom. Jadi persis apa yang diajarkan diajarkan Tertullian ke dalam kekristenan itu sama persis dengan agama Tertullian sebelum dia masuk Kristen. Dan yang lucu lagi, tadi saya ada suruh ingatkan bahwa Tertullian ini lahir di Carthage atau Kartago. Nah, di sini saya bisa buka ini dari The University of Oxford. Ya, saya translate aja nih. Orang-orang Kartago, Carthage, kuno benar-benar mengorbankan anak-anak mereka. Saya translate lagi. Setelah puluhan tahun, para ilmuwan menyangkal bahwa bangsa Kartago mengorbankan anak-anak mereka, penelitian baru menemukan bukti yang sangat kuat bahwa peradaban kuno ini benar-benar melakukan praktik tersebut. Terakhir, sebuah makalah kolaboratif yang disusun oleh akademisi dari berbagai institusi di dunia termasuk Universitas Oxford menunjukkan bahwa orang tua di Kartago secara ritual mengorbankan anak-anak mereka sebagai persembahan kepada para dewa. Jadi ajaran si Tertullian ini soal Tritunggal dan mengorbankan anak Tuhan itu udah biasa. Itu nggak dari Nabi Isa atau dari Yesus. Jadi maksud Fix pagan dari data. Fix. Jadi Fix pagan. maksud Bro Jibril ini bapak-bapak gereja itu siapa? Itu Tertullian kan bapak gereja. Oh, bukan Paulus. Paulus kapan ini apa namanya bangun jadi bapak gereja? Ketidaktahuan kamu jangan kamu tutupi dengan ketawa, bro. Dengar. Kamu malah kelihatan lebih botol. Iya, dengar dulu dong. Tadi kamu sudah menjelaskan panjang lebar. Pertanyaanku simpel aja loh. Yang mengajarkan konsep Tritunggal siapa? Tertullian. Loh, lalu Rasul Paulus gimana? Di mana Rasul Paulus mengajarkan Tritunggal? Mungkin aku lupa ayatnya ya. Ada filmnya juga Gimana loh. ya? Oh, Film. Kita imannya Ada berdasarkan filmnya film. tentang Rasul Paulus ada. Oh, saat ia mati. Bumblebee juga ada nggak kira-kira nih nanti? Bahkan saat ia mati disalibkan ya. Ada Nobita sama Doraemon juga nggak nih kalau kita mau bawa filmnya? Disalibkannya secara terbalik gitu. Nggak, di mana Rasul Paulus itu ngajarin Tritunggal, coba. Ada filmnya, silakan tonton. Film. Oke, nih sejarahnya lagi nih. Begini. Bentar ya. Mahal-mahalnya Jadi- datang sebentar dulu kau Termos. Mahal-mahalnya datang Bang Jibril itu kau bantah pakai film. Goblok betul loh. Aduh. Yang botol siapa ya? Perasaan kalian mempercayai Yang bawa film. Dengar dulu. Dari Bang Dengar Jibril dulu. itu mahal sekali, itu mahal. Tahu kau bantah pakai liurmu. Ya Goblok. sudah, sekarang begini. Umat Kristen yang mempercayai umat Tertullianus itu siapa? Apa? Pertanyaannya? Umat Kristen yang mempercayai umat Tertullianus. Kamu tahu nggak Tertullian itu bukan umat? Umat Kristen yang mempercayai ajaran Tertullianus. Maaf, saya ralat. Siapa? Kamu percaya sama Tritunggal nggak? Percaya? Nah, ya udah kamu berarti umat Tertullianus. Tapi dengar dulu. Tunggal yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Itu. Tertullianus ini Bapak gereja. bapak-bapak gereja, abangku Dengar dulu, ganteng. bapak gereja bukan cuma Tertullianus. Oke, di di abad 2 siapa bapak gerejanya? Makanya saya bilang, Bang, saya belum nyampe sana kapasitas. Ini sekarang saya kasih tahu. Tapi terkadang di Kristen tuh ada jokes. Mereka yang sesat dibilang umat Tertullianus. Di mana tuh dikasih Itu, taunya? Bang. Paham? Di mana tuh? Oh, itu jokes Wanes. Iya, Ngeledekin Tertullian, ngeledekin Iya. Tritunggal. iya, dasar umat Tertullianus seperti itu. Oh, ya udah, itu berarti untuk orang-orang yang percaya sama Tritunggal. Nah, itu kan apa ya? Maaf nih ya, maaf saya bawa konsep di agama kalian ya. Itu kan sama halnya, Bang, kayak Sunni dan Al-Mahdi gitu loh. Sunni dan Al-Mahdi apa bedanya, Bang? Oh, Al-Mahdi itu percaya bahwa Muhammad itu Kristen, Bang. Di mana tuh? Nah, ini sedikit info ya. Ada lah namanya Fitul. Jangan info, data. Ya ini info, ini data. Mana datanya? Di mana data Enggak, tertulis? Al-Mahdi ini Al-Mahdi ini Jangan di lu tahun kotakkan berapa dia ada? blender biar dia bernarasi.
Jadi begini, ada ya apa live komal dari anak-anak Malaysia. Dia pernah naik ke live edis loh. Mungkin abang pernah lihat yang namanya Kituns. Ituns. Enggak, itu adanya tahun berapa, Bang? Begini, enggak ya, saya nggak tahu. Ini kan saya cuman Abang terus nyeritain hal yang abang nggak tahu gimana sih, Bang? makanya dengarkan dulu dong, jangan dipotong. Enggak, saya nggak mau dengerin, abang aja nggak tahu. Jangan Terus abang mau menjelaskan yang nggak tahu gimana sih? kayak- Ini kan saya nggak mau dengerin orang tolol kan? Saya tolol tapi tolong dengerin saya. Gimana sih? udah. Dari tadi kalian Nggak usah kau dengar, nggak usah termos gini ya, nggak usah kau bahas Kitun. Kitun kemarin dia buka komal, udah dikejar dia, narasi dia untuk membuktikan. Kami kejar ke rumahnya di samping Masjid Raya Medan. Rupanya udah terbang dia ke Amerika, dilarikan. Paham kau? Jadi memang sengaja niat untuk menghujat, dibayar orang Kristen. Paham kau? Jadi nggak usah kau balas Kitun lagi ya. Kalau memang dia benar nggak akan lari, oke? Bentar dulu. Udah nggak usah kau bahas dia. Kalau memang dia benar, dia nggak akan lari. Udah kami cari rumahnya di Medan ke Masjid Raya. Udah, Iya, jadi nggak usah tapi- bahas Kitun. tapi Memang begini. mati Enggak, dan dia bukan Bang, Islam. Dia bilang Nabi Iya, Muhammad dulu. Kristen, dia bukan Iya. Islam. Iya. Sabar dong, Syiah. dengarkan aku dulu dong. Dia Syiah. Dia Syiah atau apa intinya? Ya udah, kami nggak mau dengar itu. Apanya kau? Jangan dipotong dulu dong. Nggak usah, ngapain kau sebutkan itu? Saya Ngapain pernah kau bahas? mendengar ya. Saya pernah mendengar. Nggak di perlu, nggak terima. Kami Siapa menolaknya ya? itu. Udah, nggak usah kau bahas. Islam itu terbagi 70. Nggak usah kau bahas itu. Kami menolak. Enggak, Nggak usah kau kalau cerita kalau itu. ngomong kalau saya dengar juga emak kamu lonte. Saya dengar. Ya, aku juga sebenarnya gitu. Saya dengarnya juga gitu. Ya sudah, memang Kalau itu narasi kalian nggak ada juga- dasarnya, itu nggak bisa dia dijadiin diskusi, bahan diskusi. narasi nggak ada dasarnya gimana? Ini saya dengar. Saat GO, tapi ada orangnya kan? Apa? Lari. Orangnya kan? Lari orangnya. Iya, tapi dia selalu buka komal. Iya, karena ke Amerika memang gitulah Kristen. Disuruh menghujat, dibayar, memang gitulah. Kok malah dibilang Kristen lagi? Dia Lari mengakui memang Ahmadi iyalah. loh. Syiah dia. Ya kau. Syiah dari mana, Bang? Dari Aku mana, nggak dari bilang mana? Nabi Muhammad Kristen, Bang. Itu bukan Muslim, bukan Islam itu. Iya, makanya aku tanya Syiah dari mana, Bang? Abang mau tahu Syiah? Setauku ini aku pernah dengar ya. Aku soalnya pernah Syiah itu kan aku pernah dengar jokes ejek-ejekan ya. Syiah katanya penyembah imam, kalau Sunni penyembah Habib ya, mohon maaf. Seperti itu kan jokesnya. Nggak pernah gue denger jokes kayak gitu. Syiah itu cuma supporter dari Ali di perang di tahun ada pokoknya di Battle of Yamama. Habis itu First Consensus of Al-Aqsa 643. Habis itu di Ali bin Abu Thalib tahun 644 sampai ke 661, kurang lebih 21 tahun. Itu ada yang namanya First Fitnah. First fitnah itu ada yang support Ali, ada yang support para sahabat. Yang support Ali disebut Syiah. Udah itu doang, nggak sama-sama, nggak ada bedanya. Syiah kesininya makin ngaco. Tapi tetap begitu nggak sih, Bang? Tetap begitu apa? Kayak itu yang saya pernah dengar itu, ye dasar kamu penyembah imam daripada lu penyembah Habib. Nggak ada, gue nggak pernah denger bercandaan kayak gitu. Oh, nggak pernah. Kalau saya pernah dengar seperti itu, makanya Iya, berarti sama kayak saya yang saya pernah dengar tadi. nggak apa-apa. Kamu mau bilang ibu saya seperti apa, nggak apa-apa. Aku tetap Ini kan dengar, makanya saya nggak bisa, Bang, diskusi ngobrol sama yang katanya dengar. Kita langsung ke sumber primer aja kan kita orang berpendidikan, Bang. Kita kan ada otak, kan ada IQ, ada logik kita. Iya, tapi berbeda pendapat gak? Maksudnya berbeda pendapat di mana? Tuhan mereka Tuhan Syiah Allah, nabinya tetap Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Cuma supportnya aja. Tapi ceritanya agak berbeda. Ceritanya beda di mana? Saya pernah bertanya nih, mungkin jadi dari pihak Kristen sering memframing ya, mohon maaf sebelumnya. Kayak tentang Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 12 tahun ya. Sementara Syiah punya penjelasan sendiri yaitu 18 tahun. Nah, di mana itu? Coba tunjukin. Ya saya nggak tahu, Bang. Lah. Saya bukan Islam soalnya. Ini yang saya bilang, saya nggak. Gimana sih ngomong sama orang yang gue tolol, tapi tolong dengerin gue. Teruslah menghujat, nggak apa-apa, aku nggak marah. Enggak, gimana saya kata Syiah 18, mana hadis Syiah 18? Ya abang berdiskusi lah.
sama orang yang lo nggak bawa. Gimana sih? Saat saya membilang bahwa itu dua perbedaan aja, bahkan di Islam ada 72. Nggak ada si A bilang nggak ada si A ada hadisnya 18 ini apa segala macam, nggak ada. Coba kalau ada mana? Boleh ditanya orang. Ada nggak yang dengar di sini? Pernah dengar? Jadi pas lah kalian. Kristen itu sebagai umat pendengar macam lembu dicuci hidung, itulah kalian. Asal kata pendeta ikut kritis kalian, kritik apa? Jangan kayak gitu kalian. Kau bawa kemari. Makanya begini bang, karena saya orang yang tidak suka menghujat ya, saya lebih baik bertanya. Pertanyaannya aja nggak make sense. Syiah itu justru nggak suka sama Aisyah. Kenapa jadi ditinggiin umurnya? Itunya aja nggak make sense, nggak masuk ke kepala, nggak masuk ke sejarahnya, tuh nggak masuk. Klaim kamu itu nggak masuk ke dalam sejarahnya. Jadi lucu aja. Iya, tapi berarti penjelasan orang itu salah. Ya mana penjelasan orang itu yang bilang 18? Aku nggak bisa membuktikan sih ya, anggaplah. Itu dia. Tapi ini aku bertanya dengan ini ya, pertanyaan edukasi. Aku nggak niat menghujat gitu. Itu karena aku juga suka bertanya di kaum kalian, mohon maaf. Tapi bukan dengan sebuah framingan atau hujatan. Oke, apalagi yang mau ditanya? Lebih bagus tanya Islam, Bang. Ya memang. Daripada abang ngejelasin telur. Begini bang, kalau saya ya, apa yang saya ketahui akan saya jelaskan. Terserah kalian mau terima atau enggak. Tapi di saat saya bertanya balik, saya nggak akan menyerang. Tapi pertanyaan-pertanyaan dasar aja, kayak saya pengen mengetahui Islam nih. Aku pernah naik ke satu komal. Abang pernah dengar hampir murtad gak? Enggak. Nah itu kan di komalnya 2 bulan yang lalu pembahasannya hukum mazhab saya nggak ngerti tuh. Nah itu kan katanya ada mazhab Syafi'i, Hambali atau Hambala itu. Hambali. Ya pokoknya yang itulah, aku nggak ngerti. Itu kan pembahasannya wah agak wow gitu, mereka dikatain Wahabi dan segala macam. Itu kan berarti sudah perbedaan dong. Perbedaannya di mananya? Perbedaan pemahaman tuh berbeda dengan Bang. Miring-miringnya Islam, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, kitab kami Al-Qur'an, Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tapi perbedaan kalian, ini kita langsung mirorin ya. Perbedaan kalian itu ada 65.000 denom. Habis itu yang termasuk yang paling besar itu ada di abad 16, Protestan atau Protein. Itu habis itu Katolik Roma beda, Katolik Rusia beda, Ortodoks beda, dan mereka ini Tuhannya beda-beda loh. Yang Protestan itu nggak mau bikin berhala, sementara Katolik 16 abad pertama punya berhala. Katolik 77 kitabnya, kalian 68 kitabnya, atau 62, 66 kitabnya. Jadi perbedaan define, bedanya di mana? Karena mau semiring-miringnya Islam, Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Sementara kalian Tuhannya beda, kitabnya beda, tempat doanya beda. Udah, saya punya sedikit ilmu ke sana nih. Boleh saya menjelaskan? Silakan. Kristen Ortodoks, Kristen Purba, dan juga Katolik dan Protestan, di mana perbedaannya mereka? Mereka tetap menyembah Allah Tritunggal. Di mana perbedaannya? Di organisasinya. Di organisasinya tentang liturginya sama nggak? Liturginya beda. Bedanya di mana? Oke, sebentar saya tunjukin ya. Setauku liturginya tetap Tritunggal sih. Beda di mana? Yang menarik ini. Oh, di Katolik mereka ada yang namanya Saint Helena. Ortodoks nggak ada. Rosario. Nah, Ortodoks nggak ada. Ortodoks liturginya lebih kayak seperti sholawat. Nah, katanya beda. Katanya tadi sama. Ya liturginya tetap Tritunggal kan? Tadi Helena ada, yang satu nggak ada. Tapi tetap Tritunggal nggak? Katolik ada Oneness juga, ada J-Only juga. Nah itu kan yang perbedaan konsep tentang ketuhanannya. Yang Nah kan beda kan? Nggak begini bang ya, aku tanya. Kan itu, nah oke, J-Only sama Tritunggal beda nggak? J-Only sama Tritunggal berbeda konsep.
Beda konsep Tuhan. Di Katolik ada nggak Jeonli? Berbeda konsep bang. Mau kamu Ya, bilang ada dari, nggak? dia dengar dulu. Mau kamu bilang dari Protestan dan Protestan, tapi kalau mereka percaya Yesus only satu-satunya, itu nggak bisa disebut sebuah denom, tapi cuma perbedaan konsep. Nggak, jadi denomnya satu, perbedaan konsep. Buset, udah beda denom, beda konsep lagi. Enggak. Mau abang bilang. Kamu yang bilang kok barusan. Oh, dengarkan bang. Mau abang bilang denom kami 65.000 dari Protestan ya, dan berbeda-beda, ada Katolik, Ortodoks, dan juga Protestan. Itu tetap sama bang. Kita mau percaya Allah, Putra dan Roh Kudus. Kalau dibilang lagi. JO, begini bang, kalau dibilang JO ataupun Nggak usah pakai Allah bisa bisa nggak? berbeda konsep. Nggak usah pakai Allah bisa nggak? Karena Kristen seluruh dunia nggak ada yang pakai Allah, cuma Kristen Salemba doang yang pakai Allah. Kristen Salemba. Ya kamu Kristen, kamu coba buka kitab kamu yang KJV, NIV, nggak ada kata Allah. Allah itu di kami gelar bang. Dari kamus mana tuh dibukanya Allah itu gelar? Kamus mana tuh? Ya abang boleh lihat di terjemahan kamus-kamus lain apakah kata. Oke, saya buka ya. Kata Allah di kamus-kamus lain. Kita kamus seluruh dunia aja ya. Enggak, contoh begini bang. Abang ambil satu ayat Bible yang ada kata Allahnya dalam bahasa Indonesia ya. Lalu abang cari terjemahan di Bible ayat itu ke bahasa lain coba. Kayak contoh bahasa Arab. Sebentar, Termos. Ya. Ini buat kita paling penting nih ya, pembahasan nama Allah yang ada di Bible kalian ya. Ini penting. Dengar baik-baik. Ini kita pakai data, bukan dari asumsi pendeta. Ini ditunjukkan Bang Jibril ya. Biar kalian paham, Allah itu merujuk kepada siapa? Tuhan kalian itu menurut Islam ya. Perhatikan baik-baik. Ini data kita buat. Ya silakan. Allah KBBI. Ini dari satu ayat yang membawa Allah gitu kata Allah. enggak kamus kan? maksudnya Kita satu buka ayat kamus dulu. Dari Kita buka Matius. kamus dulu, Bang. Kita buka kamus dulu boleh nggak? Ya sudahlah, terserahmu bang. Ini dari dictionary, dari Cambridge. Allah, the Islamic name for God. Name, nama. Habis itu kita ke Oxford yang punya bahasa nih. ALLAH, Allah. The name of God among Muslims. Name. Ini bukan punya orang Muslim nih kamusnya. Habis itu kita ke Collins. Allah, ALLAH, is the name of God in Islam. Habis itu kita ke KBBI. Allah, nama Tuhan. Nama. Di mana bang? Coba kasih tahu saya dong kamus mana yang bilang Allah itu jabatan? Saya kesimpulannya 4 data Ini mengatakan Allah itu adalah nama, baik data dari Islam maupun Kristen. Itu data dari Kristen semua ya. Allah itu adalah nama. Sekarang giliran kalian tunjukkan di mana dinyatakan Allah itu adalah gelar sesuai dengan kata-kata Bapak Pendeta. Silakan. Begini bang, saya kan minta satu ayat yang ada kata Allahnya gitu. Lalu abang sandingkan dengan ayat itu di bahasa lain, bukan tentang kata Allah. Oke. Gini loh. Bagaimana? Aduh. Oke, kita buka 1 Yohanes yang ada kata Allahnya. Nih, pada mulanya firman itu bersama dengan. Oke, terus? Allah, ya boleh itu. Nah, Nah itu ayat berapa? Yohanes 1, nomor 1. Ayat lagi. Nah, Kamu bisa bahasa Indonesia nggak sih? nah sekarang coba abang buka bahasa Arab. Nggak, nih. Ayat lagi. Nih, Ini coba buka bahasa. nggak, nih saya buka nih biar kamu tahu, biar kamu belajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai dalam surah dalam kitab suci. Mana Bible sini? Kok abang lari-lari sih? Iya, kamu pakai ayat. Ya, Ayat di Al-Quran, Bre. Nggak, Yohanes 1, kenapa terus?
Nah, coba abang tafsir ke bahasa lain tentang Yohanes 1 itu. Ke bahasa Inggris dah contohnya. Oke. In the beginning was the Word was with God, and the Word was fully God. God kan? Kenapa nggak Allah? Maksudnya? Ya ini berarti mestinya Tuhan dong, bukan Allah. Gimana sih? Iya, abang baca di situ kan Allah. Lalu di bahasa lain di situ disebut God. God, Tuhan. Nah, ini saya kasih, bentar dulu. Berarti ini mestinya apa? Penjelasan di kami gitu. Tuhan. Berarti ini mestinya Tuhan. Tuhan bukan Allah. Iya, aku mau menjelaskan nih, abang dengarkan dulu dong. Data dulu bang. Ya, Kamus aku mau mana menjelaskan. yang bilang Allah itu jabatan? Coba. Ya itu data loh bang. Barusan kamu membukakan bahwa itu katanya aja udah beda kan dari bahasa Inggris dan Indonesia. Oke. Allah. Kalau ini justru data kamu bilang ini tuh salah translate. Mestinya ini Tuhan bukan Allah. Ini kan God. God itu bahasa Indonesianya Tuhan. Kan sudah saya bilang di kami di Kristen Allah itu bukan nama. Tapi Itu nih. God Tuh, gini bang. dalam bahasa Inggris. Bang. Ini God translate dalam bahasa Inggris itu Tuhan. Bang dengar dulu. Maaf nih, di Muslim itu kan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nama, betul? Nggak di Muslim doang bang, di semua kamus di seluruh dunia yang kafir punya juga sebut Allah itu nama. Kan tadi saya udah tunjukin dari Cambridge, Tunjukin dari tadi Islam, Oxford. Islam kok. Oke, nih. Ada di situ disebutkan Kristen. Ini Oxford ini orang Islam bukan bang? Oxford itu kan universitas. Universitas mana? Ya di Inggris sana. Ini apa? Terus? Nah itu abang baca bawahnya tuh. Apa? The name itu baca The name, nama Tuhan. Nah, saat saya bilang itu nama dari Allah Subhanahu Wa Taala punya orang Islam atau Muslim, salah nggak saya? Ini Inggris kan? Iya. Kamu salah bilang nggak? tadi kamu bilang saya Muslim, data saya Muslim. Ini Oxford, ini Iya, Collins, abang ini baca yang Cambridge. tadi. Abang baca yang tadi, bawahnya itu. Nah, the name of God among apa itu? Muslims. Muslim. Nah, ada di situ tulisan Oten. Iya, kamu bilang kan menurut Tidak orang ada, Islam. Iya, kamu bilang kan menurut orang Islam. Menurut orang Kristen nih, Oxford, ini nama. Iya nama, bang. Kamu jujur aja. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kamu nama atau gelar? Faktanya dia nama, bang, bukan menurut saya. Ya, bagi kamu nama kan? Ya sudah, kami menganggapnya gelar. Ya Allah, nih IQ-nya berapa sih nih orang? Loh, kok IQ berapa? Ku pecah aduh mak. Loh, God the name of Muslim. Kamu menunjukkan beberapa ayat pun bacanya tetap sama. Semua Name of data Islam. bilang Allah itu nama. Nah, kamu kalau saya bilang, kan itu gelar. Nah, tunjukin di mana kamus yang menunjukkan Allah itu gelar. dengan kamu membaca tadi perbedaan antara Inggris dan Indonesia, satu Allah, satu God, apakah itu tidak menjadi sebuah perbedaan, bang? Berarti translate kamu salah. Berarti dia proper name atau generic name, bang? Jawab. Translate-nya salah. Kamu mau membantah gimana pun, kamu sudah membaca tadi dua ayat itu. Ya Allah, ditunjukin bocah. Nih, ini cuma dia yang nggak ngerti apa? Di sini dibilang in the beginning was the word and the word was with God. With ini God. artinya Tuhan. Ya, with God. God itu artinya Tuhan. Kenapa Ya. tiba-tiba di sini jadi Allah? Bentar, nah, kenapa tiba-tiba jadi Allah? Kan udah saya bilang, bang, di kekristen Allah itu gelar, bukan seperti Iya, mana dasarnya? mana dasarnya. Dari dua itu aja udah berbeda. Kok ini cuma gue yang Aduh, aku. Kau Nggak, sudah emang mas dia- aduh mak naik tensi ke mana kau betul. nggak sampai, Naik tensi. nggak Gimana naik tensi? Itu udah datang. Nggak nyampe loh. dia, nggak nyampe. Buktinya Aduh. itu. Nggak nyampe, Nama nggak nyampe. Inggris, dengar. Nama nggak Inggris nyampe dia, nggak nyampe. Aduh. Nama Indonesianya Allah. Saya sebut. Kok nama Inggrisnya God? God itu jabatan. Kok nama di Inggrisnya? Ya, tulisan Inggrisnya God. Udah, Anda puas? God itu artinya apa? Gelar.
God itu dalam bahasa Indonesia apa? Ya Tuhan. Hah? Kenapa tiba-tiba Bible lo tulis Allah? Kan udah saya bilang itu gelar, Bang. Iya, di mana kamusnya bilang gelar? Di mana kamusnya bilang gelar? Kamu membaca 2 perbandingan bahasa itu aja itu udah berbeda, Bang. Yohanes 1:1 ini kamus. Iya, kamu mau membantah gimana? Yohanes 1:1 ini kamus, bro. Bang, kamu mau membantah Wah, gimana memang kalau saya IQ-nya. sebutkan Allah itu gelar. iya. Dari bahasa Indo disebutkan Allah dan Inggris pun God. Di situ kamu udah membaca loh, janganlah menutup mata. Kan sudah saya bilang. Jadi gue yang menutup mata. Begini bang, kan udah saya. Dia yang botol, gue yang tutup mata. Jadi betul, Dengar jadi dulu. betul di rumah sakit tuh main-main Kristen tuh memang ringan-ringan kepalanya bang. Gini lah. Mahal, ini mahal. Otaknya masih mahal, Bang Blender. Otaknya mahal nih. Nggak pernah dipakai, coy. Set. Aduh, hancur Dengarkan kali bang. dulu. Kalau di keislaman mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada keislaman di kamus Collins. Itu bukan kamus keislaman. Ya, tapi tadi ada kata Islamiknya. Di Cambridge, Cambridge itu bukan keislaman. Ya udah, tapi disebut apa tadi? Nama. Name of God. Nah, Cambridge aja yang bukan Islam menyebutkan itu nama. Nama dari Tuhan Muslim, betul? Tuhan orang Muslim. Nah iya betul kan, kalau saya Nama kan? dengar dulu bang, kalau saya bilang Allah Subhanahu Wa Taala itu nama bagi kalian, itu betul kan? Bagi semua orang. Enggak, bagi Kristen itu gelar bang. Lah itu yang nulis Cambridge itu Muslim. Enggak tahu saya. Tapi kan ini Nggak saya tahu bukan tapi ngeyel. Kristen. Nggak tahu tapi ngeyel. Ya kalau begitu silakan bantah yang tadi bang, dari Allah kok tiba-tiba. Iya, jadi memang nggak bisa. Saya nggak bisa bantah kamu. Sama kayak saya kalau ada anjing gonggong di luar, saya nggak bisa bantah dia. Ya sudah bang, silakan bantah tuh KBBI. KBBI nama. Abang bantah aja sana, bilang ini kan di Inggris tulisannya God, kenapa kalian ubah lah gitu. Marah gitu mereka. Ya, mestinya lo yang tahu. Tapi rupanya orang Kristennya kayak gini. Jadi ya wajar aja. Saya udah bilang gelar gitu, kamu Iya, dari mana dasarnya kamu bilang gelar? dengan 2 perbedaan bahasa itu aja kamu udah mengerti bang. Ya Allah, nih orang. Itu loh, itu gelar. Enggak lah, udahlah, nggak nyampe kamu. Tuh. Kau kurang-kurangin makan babi. Biar pintar. Makan babi itu longor semua. Makan Bang otak. Blender. Orang makan babi itu isi kepalanya disedot tuh, disedot. Pintar Blender. Disedot, isi kepalanya disedot, gitulah. Makan babi, betul. Bang Bender, itu tadi kamu kan membaca bang. Iya babi enak. Jarang loh ada orang yang mempertahankan ketololan itu, jarang. Iya. Dia mempertahankan ketololan itu Terserah keren. kalian mau framing apa. Keren. Udah bilang. Bukan framing. Semua orang di sini tahu. Iya, terserah. Kalian mau lihat sendiri. Nah, coba dibuka mulut ya. Coba dibuka mulut tuh, Bre. Bang Blender. Masuk tuh ke mulutnya. Bang Blend, capek banget gue. Nah, begitulah. Dari awal aku bilang, Bang, kenapa aku pun yang penjaga mayat pun bertanya. Selalu itu, coba tanya. Kalian kalau kenal nggak? Punya teman penjaga mayat di rumah sakit? Dia selalu ngomong itu. Kenapa ya orang-orang Kristen ini, kalau aku pas mau geser mayatnya, ngangkat kepalanya, kok ringan gitu ya? Bolak-balik. Kenapa? Ringan. Ditanya sama dokternya, kenapa dok? Kenapa kok bisa ringan gitu loh? Ini nggak tahu kenapa. Karena itulah. Nggak tahu lagi kenapa isi kepala ada apa enggak. Ini Ustadz Dio. Iya. Standby saat kantor nggak hari ini? Iya ini di kantor nih. Enggak, tadi aku lagi sarapan telur, aku mau liatin telur tadi. Disambung, Bang Blend. Gue Iya. sambil kerja nih. Oke, Ardiansa, Adri apa siapa namanya? Adisa. Kok pakai sah lah namanya, Duma. Dia pakai profil Bang Cyber itu, Bang. Hah? Bang Saber, Iya. Bang Saber. Kenapa lagi gitu kalian? Capek kami gini loh. Kau kurangilah makan babi. Kita ini udah tua. Jangan bicara iman, nongor kali. Apa ditanya data, mintanya penjelasan. Bro, tunggu bentar, janganlah makan B2. Iya. Emang di dalam Al-Quran emang kalian diharamkan rupanya makan B2? Iya. Di mana surah berapa? Surah Al-Baqarah ayat berapa? Surah Al-Maidah ayat berapa? Aduh.
Gimana Buka surah aja berapa? Blender. Kalau memang ada data, kalau itu data, buka aja kan enak, gamblang gitu loh. Enggak, coba tunjukkan kepada Risha Putra. Kau kepas kalau menurut ada kawan kau terus lantang kau bicara ya. Kau sendiri kau diam kau. Bukan, ini mengenai B2 loh Blender. Selama ini kau bilang jangan makan B2. Nah, diminta si Adi. Nah, mana datanya? Kasih dong. Udah. Enak. Kami ada bidang-bidangnya. Itu serang Bang Dio. Siapa aja, mau si Jibril, mau Dio Pratama, siapa aja yang bisa menjawab. Soal kan nanti kau kejang-kejang kayak temanmu si Termos itu. Tunjukkan aja surah Al-Baqarah berapa. Surah Al-Maidah berapa? Ayat 3. Enggak, kenapa? Ah, itu Jibril itu masih tunjuk itu. Coba kamu kosakatakan itu Jibril. Coba kamu amati kata per kata coba. Nggak, kau nyuruh-nyuruh. Lo aja tunjukin, Green deh. Green deh. Coba. Oh, Udah, aku tunjukin. bentar ya, biar saya ngambil HP dulu boleh. Oke. Kalau aku tunjukkan memang Kalau bisa baca. kalau bisa bikin narasi yang enak aja dulu, lihat saya dengar kok. Saya ngambil HP kok. Aku tunjukkan ya, nih. Baca. Aku tunjukkan data ya, kau baca. Dan banyak gaya kau. Mencret kau. Mencret. Hai, macet. Baca itu. Baca. Baca. Ini data. Baca. Original teks itu nih. Baca. Baca macet kau. Macet. Sini. Aku nanti gini. Kau ini kan Bang Dio kan tunjukkan data teks original. Kau juga tunjukkan data teks original Bible-mu biar aku bacakan. Nggak apa aku yang baca. Original Yunani-mu. Baca di. Mencretos. Ayatos surgaos. Langsung Firmanos. Baca di. Kalau kalian pulanya suka kalian membahas-bahas yang nggak ngerti. Ayatos, Biblosos, Kurios, Otenos, Longoros. Otenos, Longoros. Kau ngambil HP di mana? Di Amerika kau, berangkat ke Amerika kau ambil HP. Iya, itu aja baca diri. Itu aja dibaca. Banyak kali tanya kau, tunjukkan mana. Coba baca, kau baca nih, baca. Ini yang ada harokat loh ya. Nanti kalau aku buka data yang nggak ada harokatnya, tambah muntabir kau nanti. Mencertos. Tunggu dulu, itu kau baca dulu Didi. Itu tuh yang kau tanya tenang. Apa bro? Itu kau baca yang ditunjuk Bang Dio. Enggak, kalau ada Syaputra emang dari dulu kan emang nggak tahu bahasa Arab. Terus ngapain kau nantang-nantang buka data? Tadi Jibril bawa surah Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah, siapa yang bawa Al-Baqarah? Nggak ada. Oh, berarti Anda buka surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Di mana bininya dia? Udahlah, cerai aja kita. Kalau kau masih lanjut itu, cerai aja kita. Kau lanjut aja sama kita. Bro, coba. Surah Al-Maidah ayat 3. Baca. Oke. Ini tuh, baca. Kosakata pertama ini emang benar dikatakan Di Al-Quran nih, woi, Al-Quran. Ya udah, baca teks originalnya, terjemahkan. Baca. Kalau emang berbeda, kalau berbeda dengan terjemahan. Baca. Saya mau pada pagi hari ini. Baca. Ya udah, kalau emang Baca original. beda terjemahannya, kalau emang berbeda terjemahannya, saya akan mau pada Baca. pagi hari ini. Baca. Kenapa jantungan? Baca, ntar gua artiin. Baca. Kamu yang baca. Ini kan ajaranmu. Baca lah, woi. Kenapa gitu? Baca lah. Lu mau kritik apa? Lu bacanya aja nggak bisa, lu mau kritik. Kalau aku gampang mengkritik, bro. Al-Qurannya. Itu celana dalam siapa itu? Kelihatan itu. Dibaca lah Al-Qurannya di. Kami bukan cuma terjemahan. Bro, Baca originalnya. Bro, suruh juga ini harus tahu membaca, bro. Iya, dibaca dulu originalnya. Ya suruh dia baca. Coba suruh dia baca ini. Aduh, Mak. Kalau dibilang baca originalnya baca. Saya kan udah bilang. Kena ludah Saya nih. kan udah bilang saya nggak tahu bahasa Arab. Ini apa ini? Yang kata Umi ini siapa ini? Siapa yang kata Umi? Aku hanya butuh aja.
butuh emang Ini benar. kemana sih? Lu mau Saya kemana juga- sih? Enggak, saya kan udah bilang Adi Saputra nggak tahu bahasa Arab. Kalau emang bahasa Arab ini dengan terjemahan bahasa Indonesia itu salah ataupun berbeda kosakatanya atau segala macam, tolong dikoreksi. Gimana terjemahan yang benarnya? Oke, aku koreksi ya. Kau baca, coba baca. Coba buktikan, baca. Aku koreksi. Ya udah, tunjukkan. Ya udah, nah baca. Apa yang kau mau tunjuk? Kau mau ditunjukkan apa? Ya saya kan bilang nggak tahu bahasa Arab. Gimana sih? Nah, terus? Enggak, kau maunya apa sih? Maunya apa kau? Kau maunya apa? Saya kan bilang, oh, wow, cantiknya anak ayah. Oke, bentar ya. Saya kan bilang, emang di dalam Al-Quran, iya nak. Kasih dulu anakmu tuh, kasih dulu ke mamanya. Tahu main TikTok pun depan anakmu. Artinya video nggak haram. Udah itu aja jawabannya. Enggak bro, makanya jangan ngomong terlalu besar kali mengatakan babi itu haram. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata haram bagi kalian. Loh, ini apa ini? Paham? Coba baca. Baca. Ya udah, coba kamu baca Dio Pratama, terjemahkan kepada Adi Saputra. Hurimat alaikumul Jangan gara-gara Nabi mengajarkan kalian berdusta demi 3 hal, kalian melakukan sesuatu yang gak enak bro. Kan? Oke lah bro, izin turun lah bro. Ya urus dulu tuh anak lo. Nih, ntar kena ludah nih anak lo. Buka data, mana data? Buka, ayo. Enggak, Buka. Ustaz, itu di ayat itu kayaknya jelas diharamkan. Gimana sih? Iya, ini hurimat ini diharamkan artinya. Oh enggak, ini bukan diharamkan. Ini bukan diharamkan. Bukan, salah itu. Dio Pratama itu nggak ngerti bahasa Arab. Dio Pratama itu nggak pernah belajar bahasa Arab. Dia nggak bisa baca Al-Quran. Salah itu bukan diharamkan. Terus gimana bro? Nggak tahu, gua juga nggak bisa baca. Memang goblok lu, tolol. Soal mau mengkritik tapi nggak bisa baca. Enggak, ini kita lurusin aja, Ustaz. Ustaz. Nih. Guys, Iwan Pilah ada 757 mata mandang nih. Ini kita baca aja artinya deh kayak dia deh. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah. Menurut kalian ini diharamkan nggak? Bukan. Nih dari 768 orang yang ngomong, tolong dijawab. Ini diharamkan nggak? Jelas tertulis diharamkan ya kan, masih dibantahnya juga. Dari mana dia dapat dikatakan boleh? Cobalah, udah kayak gitu. Dari mana narasi si Adi itu mengatakan itu Jadi boleh gini makan loh, babi? Blender. Oke, di Islam itu haram, di Kristen nggak haram gitu loh. Enggak, ini lagi mau belain. Tadi lo bilang di sini ditulis nggak diharamkan. Ini apa nih tulisannya? Coba coba Nggak diharamkan untuk Kristen gitu loh. Masalah dia bilang di Al-Qur'an nggak diharamkan. Oh, dia udah nih, gue coba gue matiin nih otak gue nih. Kepas gue matiin nih otak gue nih. DIHARAMKAN halal gitu ya. kami bersyukur itu kan haramkan nanti punah babi kalau kita makan. Punah babi nanti, makanya bersyukur juga kami nggak akan makan itu punah babi. Enak, jadi Enak aja. bersyukurlah enak. Makanya kan ku Buktinya bilang, baru makan Blender demi Tuhan Yesus aku baru minum sop babi aku tiap udah hari nggak apa-apa itu kebanggaan kalian. Makanya aku bilang betul, ketika kalian banyak makan babi, ketika kalian mati isi kepalanya kosong isi kepala. Makanya sampai sekarang ini isi intinya kepala Blender kosong. gini loh Blender, lebih bagus makan daging babi daripada minum kencing unta. Iya, kencing benar ya. Dulu waktu aku makan babi, tau gak? Waktu aku makan babi Kepas. Dulu waktu makan babi, begitu dekat sama bini aja udah nembak. Short deh. Ya, mak apa ini? Begitu dekat. Ketika aku minum kencing ontok, mak 2 jam aku tahan, 2 jam gila kali ya. 2 jam. Makanya sekarang orang-orang Kristen lagi berlomba-lomba ingin mencari kencing onta. Berlomba-lomba mengurangi makan babi. Kenapa? Ada itu si Onan waktu dia menghampiri istri kakaknya. Bang Blen. Betul. Ya. Bang Blen, gue ini kalau selalu soal kencing onta nih, ketemu kebetulan si Kepas yang angkat nih. Kepas. Mau aja ngomong.
Nggak, ini. Gue mau tunjukin sama lo. Camel urine itu di NIH. Bentar ya. Nih. Banyak tuh jurnal tuh menunjukkan tentang manfaat urin itu. Ini. Nih. Kepas. Ini dari situs web resmi pemerintah Amerika Serikat dari National Library of Medicine. Di sini ditulis anti-cancer, anti-platelet, geostrophic and hepatotropic effect of camel urine. Camel urine ini kencing unta ya. A scoping review. Di sini dibilang efek anti kanker, anti palet, geostrophic dan hepatokratif urin unta tinjauan cakupan. Kita langsung aja ke bawahnya, ke conclusion ya. Ke conclusion tuh artinya, conclusion itu artinya kesimpulan. Nah di sini dibilang dalam tinjauan ini, CU atau camel urine menunjukkan efek terapeutik yang menjanjikan dalam pengobatan penyakit manusia tertentu, terutama kanker. Namun dosis pengobatan pada sel kanker dalam ketiga studi tersebut bervariasi. Nah, jadi kencing unta ini masih ada fungsinya. Sekarang gue mau tanya, Kepas, kalau gue balikin, kencing Tuhan lu buat apaan? Pertanyaanku gini Jibril, bukan kencing unta masih ada, kencing unta itu masih ada manfaatnya. Kencing Tuhan lo buat apa? Oke, kalau kita narasikan ke sana. Enggak, iya berarti Tuhan lo punya buat apa? Punya titik buat kencing. Gak kondusi si Jibrilin kalau bicara tadi. Gimana? Sekarang kita mau ngomong gak didengarnya. Terkadang jangan dulu bersaut-sautan gitu loh, biar didengar 76.000 orang ini yang penonton ini. Jadi gini loh Jibril, kalau kita narasikan kencing Tuhan, oke, kita minum pun namanya kencing Tuhan, dia Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau kencing unta itu kan hewan, hina kita minum kencing hewan, gimana sih? Ke situ aja dulu logikanya Jibril. Nggak, jadi nggak ada ya fungsi kencing Tuhan ya? Nggak ada. Banyak lah. Mana? Ada buktinya nggak? Ini kencing unta udah ada buktinya, ada fungsinya. Kencing Tuhan lo mana buktinya? Pengadalai dulu, pengadalai dulu. Mana? Apa fungsinya? Kencing Tuhan, coba. Apa fungsinya? Subur tanah ini bumi ini mana blender. buktinya? Begitu Yesus enggak gini loh, begitu Yesus kencing blender di bumi ini blender, subur tanah semua. Ikan-ikan semua sehat-sehat semua di bumi ini. Mana buktinya? Siapa ini Riumi? Oke, pas di mana dalilnya Yesus kencing? Pernah kencing? Di mana dalilnya? Kan Dan ada manfaatnya. Kan si Jibril bilang. Dan ada manfaatnya. Gue tanya manfaatnya. Iya, di mana? Coba tunjukkan di Bible. Yesus pernah kencing di mana dia? Makanya kan kita kan bernarasi, oke, kita apakan dulu, kita bangun dulu narasi yang tidak ada di dalam Bible. Kan si Jibril bilang kencing Tuhan sama kencing onta. Oke, kan kita bawa dia kedua sisi kan gitu. Artinya ini kan narasi yang tidak punya data kan gitu. Nah, artinya saya tanya Ustadz Dio, apakah Ustadz Dio doyan kencing unta? Itu ya pertanyaannya. Apa sih nggak nyambung dong? Tak kemana-mana. Udah Kepas, kesimpulannya gini Kepas. Entah sebagai obat atau enggak gitu ya, gitu Bang ya, si Boto ya. Oh, ini yang utang itu Bang. Kebenaran. Ini yang utang itu, ingat gak? Iya, utang 100 itu. Kebinirin. Difitnah saya. Nama kau selalu buat nama untuk diri kau sendiri itu sebenarnya, bukan untuk kami. Iya, nama untuk kau itu. Ada nggak kau? Benaran pintar dikit. Sekarang ganti namanya pintar dikit. Dia botolnya banyak. Aduh, terlah. Apalah kalian ini memang nggak. Utangnya 100 paus sama Bang Jibril, nggak dibayar-bayarnya. Pamer-pamer mobil pula dia. Memang harus longor lah. Benar nggak tuh? 1 Korintus 4:10 kami bodoh karena Kristus. Benar nggak? Benar. Benar. Benar ya udah. Berarti kalian bodoh kan? Benar. Iya. Berarti kalian bodoh kan? Ya memang bodoh karena Kristus. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berapa Tuhan? Selesai. Benar bodoh kan? Mudah clear.
Jadi kalau kita berbicara, kalian ketika berbicara sama orang bodoh kayak mana kalian? Abaikan Oke, Mas. aja, abaikan aja Blender, benar. Oke, ya udah. Kalau gitu kalian bicara kami abaikan. Gini loh, jangan paksakan. Iya, kan kalau nggak dipaksakan kan enak, damai sejahtera semua dunia ini. Bukan, kita masalahnya mencerdaskan bangsa di sini. Kita butuh kecerdasan, bukan kelongoran. Masalahnya gini loh Blender, kami nggak mau cerdas masalah Tuhan, paham nggak? Kami Oh, ya pantas lah. Iya, benar. Pantas lah nggak mau cerdas. Ya udah. Berarti sesuai kalau gitu, sesuai dengan diskusi kita. Larinya ke Matius 7:21, benar. Ya kan? Yesus tidak mengenal kalian. Berarti kalian masuk neraka. Berarti sesuai dengan tema, Kristen itulah pengujat Yesus, karena kalian tidak mengikuti Gini loh, perkataan Blender. Yesus. Yesus saja udah ketemu dengan saya Blender, udah berbicara langsung gimana sih? Benar, si kebenaran langsung kabur, dia ditagih 100 paus. Aduh, kok lari kok kebinirin? Kok lari kok kebinirin? Udahlah Termos, kau longor kali Termos, jangan kau buat tensi kau, kau bodoh Termos. Pening, nggak inilah, banyak belajar lah kau lagi. Jangan, kalau udah tahu kau mengakui tolol, bodoh, sadar diri bos. Kalian itu kebodohan kalian karena iman kalian paksakan. Sebenarnya kalian ini didoktrin bapak pendeta kalian. Kepas, bener nggak? Seharusnya pendeta kalian menghadapin kami, bener nggak? Benar. Jadi saya, padahal saya yang memberikan persembahan perpuluhan, jadi saya yang menghadapi kalian. Iyalah, seharusnya pendeta kalian menghadapin kami, bela iman kalian. Iya benar. Kalau itu Jangan benar, kalian. benar yang kau bilang itu. Jangan kalian dilaga-laga sama kami. Jangan pendeta kalian tuh ngelaga-ngelaga sama kami. Bodoh kalian. Dia bela iman kalian lah. Jangan sampai domba-domba tersesat. Kalian nggak paham kitab. Ya gini Suruh loh pendeta kalian kemari. Blender. Kalau pendeta kan ngitung duit, dia kan ngitung duit, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Nah itulah kenapa ngitungan duit dia cepat. Ketika membela iman Kristen nggak cepat. Kalian sampaikan kepada dia, kepada kalian suruh ngadepin kami. Jangan kalian bela, jangan sampai nanti ada yang mualaf gara-gara itu, nanti kalian salahkan kami. Bela lah, giliran perpuluhan, giliran persembahan cepat, giliran membela iman Kristen nggak cepat. Jangan nanti kalian ngadu kepada pendeta, alah itu mereka belum mendapatkan Roh Kudus, itu nggak usah kalian tonton, pasti itu nggak usah kalian tonton. Blender, apa kata pendeta sama kami? Kan gini debat-debat agama, aku bilang Pak pendeta, ayo kita masuk ke debat-debat agama. Di sana ada Juma, Uniripa. Saya bilang kan Ustadz Alif, saya bilang gak usah, tiru aja Yesus, kibaskan jubahmu. Kalau mereka nggak mau menerima kebenaran, udah kibaskan aja, tinggalkan aja mereka. Ngapain kau lah Iya betul kan, pasti gitu, tinggalkan. Malah didoktrin kebencian sama orang tuh, gak usah tonton. Lucu kayak gitu pendeta, apa kayak gitu? Beda lah, ini kan masuk ranah publik, siapapun bisa melihat. Bisa jadi nanti bilang sama Pak Pendeta, bisa jadi nanti yang menonton itu anakku, bilang keluargaku yang imannya belum kuat. Ketika dia menonton kayak gitu, tiba-tiba dia sadar. Takutkan Blender. Nah udah, yang nggak kuat imannya goyah. Kenapa? Ya, Narasi yang dibangun dari pihak Muslim berbeda dengan Kristen, sehingga makanya karena lemahnya pengetahuan ilmu Kristen itu, sehingga dia masuk mualaf. Nah, itu dia. Takutkan. Apalagi congorku kan? Masuk di sini. Apalagi congorku kan? Sampai jangan sampai yang 700 ini, misalnya nih ada oten di sini 200 orang yang nonton, tiba-tiba didengar narasimu begini, ya udah mualaf lah, benar juga kata si Blender. Di sini makanya aku masuk Blender, bukan kurang kerjaan aku Blender, paham nggak? Kau mempertahankan gitu, kau biar supaya nggak goyang, itu jin kau. Makanya kan Kita kan gini loh Blender, penonton ini kan nggak bisa kita pastikan apakah ada 200 orang Kristen atau 300 orang, kan kita nggak bisa pastikan. Nggak bisa juga kita pastikan di sini yang penonton ini semua Muslim, nggak bisa. Nah, gitu loh. Makanya tugas siapa itu? Tugas pendeta. Makanya kalau aku live malam kok nggak bisa tidur kan? Nggak tenang kau tidur kan? Nggak tenang kan? Jadi tetap kau berkomitmen, tetap kau nih membayar aku 500.000 satu hari, nggak live. Tetap. Gini aja Blender, kau stop aja live, stop 1.000, kirim nomor rekeningmu 500.000, yang penting jangan kau live. Berapa? Kamu kirim berapa?
Kirim berapa kok Kepas? 500.000. Yang penting jangan live tiap hari. Ini sini tuh uang bensin. Satu sekali pakai habis. Bayangkan aja nanti kalau satu hari nanti misalnya dia live ada mualaf 1 orang, 2 orang, 3 orang, kan kita nggak tahu. Goyah imannya gara-gara si Blender. Kepas, ngomong-ngomong, masalah di Jaksel udah selesai belum? Ada Jaksel apa? Banyak masalah di Jaksel. Itu jadi pada intinya gini ya Blender ya. Kalau kalian gini, aku nggak mau berdebat masalah B2 tadi. Kalau kalian haramkan, kalian kasih data, aku bagus syukur. Karena gini loh Blender, kau tahu kan, aku muasalnya dari Sumatera Utara, ada istiadat Batak. Melahirkan orang potong B2, meninggal orang potong B2. Ada jabatan baru potong B2. Artinya apa? Agama kami dengan B2 itu tidak terpisahkan. Nah, ketika agama kalian tidak mengharamkan itu, bisa-bisa B2 punah, bahkan mahal, nggak terbeli. Nah, disinilah kami bersyukur kalian nggak makan B2, paham nggak? Malah mendukung gitu loh, mendukung. Najis. Iya, tadi kan temanku Kristen kan apa dia berseberangan denganmu. Kalau aku sejalan samamu, haramkan aja, paham nggak? Memang itulah doktrin dari bapak-bapak gereja. Memang gitu. Kalau hanya doktrin cuman kata-kata saja, oh ini nggak bisa bertahan lama. Harus apa? Babi sama minuman. Harus itu. Agar error, agar iblis itu bersarang. Itulah dia. Itu dipelajari dulu. Ini zaman-zaman Paulus ini dulu. Ini kalau ku doktrin dengan kata-kata, Paulus ini kejam loh, tau nggak? Paulus ini kejam. Paulus ini preman. Dia menciptakan sebuah jemaat itu bukan karena kebenaran, bukan karena ancaman. Begitu kejamnya dia, bisa-bisa di dalam penjara hanya nulis surat aja. Woi, terjadi keributan di Galatia sesama jemaatnya. Dia cuma nulis surat aja langsung damai. Kau bayangkanlah ancamannya ngeri tuh. Ngeri ancamannya, berarti kan betul-betul dia ngeri Paulus ini. Tapi kalau hanya cuman kata-kata, aku nanti bakal mati, kayak mana nanti kalau mati, bisa nggak bertahan mereka? Dengan cara apa? Oh, ada sebuah minuman. Efek minuman itu apa? Mabuk. Apa? Rusak akal. Oh iya, kebenaran itu datang dari akal. Makanya dirubahnya semua. Boleh dibolehkan minuman, bahkan diharuskan minum. Begitu dia. Agar apa? Agar bertahan doktrin itu. Apalagi, oh yang diharamkan, dipelajarin dari Islam, dipelajarin dari kitab Taurat tuh. Sedangkan di Taurat itu jelas babi diharamkan. Dipelajarinya, kenapa ini bisa diharamkan? Apa alasannya? Ketika makan babi itu terciptanya menolak kebenaran. Iblis makin bersarang di dalam dirinya. Jadi menolak kebenaran. Dipelajarinya, oh iya, dimakanlah babi. Itulah makanya diberikanlah babi. Malah dijadikan makanan terfavorit. Kalau nggak makan babi nggak keren. Agar apa? Agar bertahan doktrin itu sampai mati. Itulah dia. Kalau hanya kata-kata aja, bener. Kalau nggak gini loh Blender, kalau calon istriku nggak makan babi, nggak buat jadi istri. Pertama makan babi dulu. Iya kan, itulah dia. Kalau dia anti babi, udah nggak bisa jadi istri. Makanya memang iya, iblis bersarang. Kalau kau sudah makan babi, iblis di dalam diri kau ini ketua PAC, ketua DPP, ketua DPW, semua ketua-ketua, berat memang. Berat, mau apapun disampaikan nggak akan mau terima. Ini loh Blender, kau harus tahu budaya Sumatera Utara, Batak Toba khususnya ya, Batak Toba ya, mayoritas itu kalau pesta itu makan B2 gitu loh Blender. Oke, jadi kalau aku mati berapa babi kau mau potong? Tanda rasa syukur kau. 20 ekor babi yang ukuran 50 kilo, 60 kilo. Kalau Bang Juma? 40. Wah, 40 lebih gede ya. Rasa syukur ya. Tanda syukur ya. Tanda bersyukur ya. Aku 20 babi ya. Iya, tanda rasa bersyukur lah. Syukur ya. Mati satu orang kan penghuja kan mati, kayak siapa ya Waloni mati satu orang kan gitu. Kan syukur ya. Dulu mati penghuja. Nggak apa-apa. Memang itu yang kami harapkan. Mati dibenci orang kafir. Itulah. Itu yang kami harapkan. Kematian dibenci orang kafir. Oh ya. Memang begitulah kau. Jadi sekarang ini Kepas ya, kau udah banyak emol kok, makin banyak emol lah. Gara-gara apa? Kalau kalian berkurang makan babi, nggak makan babi, udah dapat kebenaran kan? Itu aja lah. Minuman itu apa efek dari minuman? Coba kau bayangkan lah. Habis minum mabuk, habis itu nggak bisa. Gimana coba minum tuh efeknya? Itu aja dari merusak akal nggak tuh? Merusak akal nggak?
Makanya akal kalian hilang semua akal kalian tuh. Kalau nggak ada akal tuh fungsi apa sih, Kepas? Kepas, kau makan, monyet makan, ya kan? Kau punya mata, monyet punya mata. Kau sunat, Kepas? Kepas, kau sunat? Sunat, dah sunat aku, dah sunat. Aduh, mah banyak hadis kau. Dah sunat aku. Kalau sunat kau, kalau kau sunat, Kristus nggak berguna bagimu. Enggak, biar supaya bersih aja, biar nggak berguna bagimu Kristus kalau kau sunat. Potong lagi tuh. Biar besar, puas, nggak bisa. Galatia 5:2 nomor Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna. Nggak ada itu. Nah, itu perkataan Paulus. Untuk kebersihan aja itu. Nggak, itu perkataan Paulus. Apa Iya. lagi? Potong lagi, kau perasaan sunat kau. Nggak aja kau. Sosok sunat kau. Di bawah mati 3 bulan yang lalu. Masa aku berkor-kor, aku sunat ya, aku kayak anak kecil. Kau blender. Ya udahlah, berarti nggak berguna, Pak. Nggak berguna Kristus sama kau. Masalah sunat aja harus ku kabar-kabari ke dunia. Kau Ya iya, itu katanya, itu perintahnya. Kau mengimani kitab apa cuman nih sekarang? Mengimani kitab lah. Ya udahlah, di kitabmu mengatakan siapa yang sunat, Kristus nggak berguna. Itu kata kitabmu. Kan Abraham. Potong lagi itu, potong. Ishak, Enggak, Yakub. tapi Bang Blen, Ya. aku mau nanya sama si Kepas ini soal Yohanes 7, boleh ya? Silakan, kok berapa kali mau bertanya aja, silakan. Di sini kan forum pertanyaan semua, diskusi. Boleh nggak Bang Blen? Lanjut Bang. Cuma Kepasnya tahu lah. Yohanes berapa? Yohanes 7, coba Abang baca nomor 7 sampai 10 deh. Oke, buka blender. Buka blender. Oh, ya udah, mau gue bukain. Kan silakan. Nah, nih. Dia bilang dunia ini tidak, ini kan Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Ya. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Habis itu dia bilang, demikianlah katanya kepada mereka, ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Jadi dia bilang sama saudaranya, dia nggak mau pergi. Habis itu dia pergi diam-diam. Ini kenapa dia begini? Itu Butet yang tahu. Itu ya, itu Ted yang tahu tuh. Ya, aku nggak merespon itu, Bang. Aku nggak merespon itu. Merespon tadi tentang perbabian. Oh. Tentang perbabian dulu nih aku respon kali ini ya, Bang ya. Mohon maaf sebelumnya ya, Bang ya. Dulu waktu orang Batak itu belum tahu siapa Tuhannya, ya kan, Bang? Sampai orang yang mau menyampaikan kabar baik pun supaya peradabannya lebih baik, lebih mulia, 2 orang dicincang-cincang, Bang, dimakan. Dihadap gak, Bang? Mereka Sinaga tuh, Sinaga dia. Bukan saya pikir, Bang. Munson dan Leman yang dicincang-cincang dan dimakan oleh orang Batak dahulu, yang belum ada tentang Waktu Parmalin tuh ya. Aku nggak tahu atau Ya, atau apa, Bang. Yang jelas belum ada kekristenan di sana. Terus sekarang nanti takutnya dilarang makan babi, makan orang, Bang. Nanti kami sama orang Batak. Enggak lah itu. Dulu ya lah. Sekarang kan apa lagi? Nggak ada orang makan berbina. Enggak lah, enggak ke situ lah. Sekarang kan itu mengikutin kitab. Itu kan di imamat kan jelas. Dikatakan bahwasanya haram. Di situ ditulis babi hutan, Bang. Babi. Di Alkitab aku, aduh di mana itu tertulis ya, Bang? Babi hutan, Bang. Babi hutan, babi kan? Tapi judulnya babi. Apa beda babi hutan dengan babi biasa? Babi hutan itu liar, Bang. Babi biasa?
jorok gitu loh, jorok. Apa bedanya ayam Ya, memang Eropa, ayam kampung? hewan itu memang hewan itu kan memang udah untuk manusia, untuk makanan manusia kan, bukan disuruh manusia makan manusia kan, tetapi hewan yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi makanan manusia ya kan, walaupun ada yang mengharamkan seperti saudara kita yang lain yang pernah saya baca di buku, tidak boleh makan lembu atau sapi ya kan, ada juga kan yang seperti itu. Sekarang aku berpikir gini Bang, mohon maaf ini memang agak terlepas dulu ya dari keagamaan ya, kita bicara dulu dari etika, adab, moral begitu ya. Kita nggak makan babi tapi makan orang. Nah, ada orang yang makan babi baiknya selangit, menghargai orang gitu loh. Iya kan. Lalu nanti cari aja di Alkitab apakah boleh. Yesus berkata jangan hanya menjalankan adat istiadat nenek moyang kamu terdahulu hanya untuk menyingkirkan firman-Nya, kata Yesus begitu kan. Babi nggak kamu makan tapi kamu nggak melakukan apa yang kuperintahkan, kata Yesus. Kayak gitu, kayak mana loh itu Bang? Dan Yesus juga berkata apa yang masuk ke dalam perut kita ini akan keluar ke jamban, bukan menjadi akhlak, perilaku atau budi pekerti. Orang makan babi bukannya dia menjadi beringas atau segala macam, ya kan Bang? Itu Coba, maunya Bang. ditanya dulu itu, kenapa? Gini loh dasarnya, kenapa Tuhan itu mengharamkan? Kan Tuhan Maha tahu itu, Dia menciptakan, mengharamkan babi itu. Berarti ada sebab. Sama seperti minuman. Kenapa Tuhan itu mengharamkan minuman? Coba itu dari minuman. Apa efek dari minum? Oke, aku tahu. Jadi kan Bang, memang babi itu kan mengandung cacing pita. Tapi aku pernah juga baca itu dari handphone ini, aku lihat manfaatnya banyak Bang, untuk obat-obatan dipakai juga, bahkan untuk apa produk-produk biar muka ini glowing dipakai juga gitu loh. Dan produk-produk lain banyak yang dari kandungan yang ada dalam babi itu bermanfaat. Nah sekarang bagaimana begitu loh, kita nggak boleh menutup mata untuk itu juga Bang. Ya enggak, Nah, enggak. apakah Itu pendapat orang-orang yang mau menghalalkan babi itu. Tapi sekarang kita kan pedomannya kepada Tuhan, bukan ke orang lain. Kenapa Tuhan mengharamkan? Apa sih ada alasan? Kenapa Tuhan Iya. mengharamkan? Itu aja. Kenapa aku tanya dulu kenapa, Ya, kenapa? menurut Bang Blender Itu makan, itu hewan ya, hewan yang untuk dimakan itu semuanya disembelih. Salah satu babi adakah lehernya? Nggak ada. Berarti tidak untuk disembelih. Satu, itu alasannya. Tahu nggak babi itu? Tahu babi kalian nggak itu? punya leher, terus Mana apa punya leher yang babi? antara kepala dan tubuhnya Itu bukan leher. Suruh dia nengok ke atas. Nggak ada leher babi itu. Mana ada leher babi itu? Hewan manusia ada lehernya karena ada tenggorokannya gitu loh. Nggak, leher itu kayak mana itu? Leher itu kayak lembu, kambing, itu kan ada leher kan? Itu mana ada babi lehernya itu? Kan ada Bang, kalau nggak ada lah, kalau nggak Nggak ada. adanya Bukan semua itu disembelih. punya leher Bang. Terus kenapa? Nah itu tadi, karena apa? Ketika kau makan babi, iblis itu bersarang di dalam tubuhmu. Ketika iblis semakin banyak, menolak kebenaran jadinya. Saya makin Bang, minuman. itu kan zaman dulu ya. Nah, yang, buktinya kayak pas tuh masuk suka ke makan babi, bangsa. menolak kebenaran. Apa yang kami sampaikan tetap nggak menerima. Itu kan Siapa? buktinya. Kayak pas kayak itu ini kan kalian kan ini benar kan? Karena apa? Bang. Kalau secara data ya, ini nggak sebenarnya data dari awal udah dibilang Paulus. Jelas-jelas tidak ada tertulis Yesus mengatakan Tuhan tapi dituhankan. Bagaimana ini mau dikatakan gitu? Coba. Jadi akhirnya apa? Kalau hanya berdasarkan data ini pasti buyar semuanya. Semua orang pasti pakai akal. Oh iya ya, nggak ada tertulis dia mengatakan Tuhan. Kok pandai-pandainya aku menuhankannya? Nah, sekarang apa? Untuk mempertahankan doktrin itu, dibolehkanlah minuman, dipaksakanlah makan babi yang haram dihalalkan. Agar apa? Agar menolak kebenaran. Nah ini dia. Coba kalian nggak makan babi sama minum, pasti dapat kebenaran. Itu aja. Benar itu. Jadi Makanan memang makanan itu untuk tubuh bukan untuk roh.
Iya itu untuk spirit gini kita, loh, Bang. ajaran makanya kan itulah benar kali loh di Matius 7:21 yang berseru Tuhan Yesus di mana kau Tuhan Yesus? Iya Tuhan Yesus di mana kau Tuhan Yesus? Apa kalian cari aku? Tuhan Yesus tolong selamatkan kami Tuhan Yesus. Selamatkan kami mau dicampakkan neraka Tuhan Yesus. Tolong selamatkan kami Tuhan Yesus. Aku adalah Yesus dan aku tidak mengenal kalian semua di sini Kristen. Kenapa gitu Tuhan Yesus? Bukankah kami telah berbuat atas namamu? Iya, bukankah kami telah bermujizat atas namamu? Iya, bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Hei, sejak kapan aku pernah membawa Kristen? Aku tidak memperkenalkan Kristen kepada kalian. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Tolong Tuhan Yesus, tolong kami. Tolong kami. Itulah dia. Itu dalil yang nyata, itu. Makanya Oke, itu Bang, jelas tertulis. Bang, sebentar dengarkan dulu untuk menanggapi rekaman abang yang barusan. Tuhan Yesus, guru hilang. Petrus, guru hilang, entah siapalah. Sebenarnya sebelum Yesus itu mengalami proses penyalipan, terus penangkapan, terus sampai pada kematian dan kebangkitan, dia udah ngomong sampai ketika prajurit itu melapor kepada Pilatus, katanya, Pilatus, benar seperti yang dikatakannya sebelumnya bahwa dia setelah mati akan bangkit. Prajurit yang mendengar saja ingat, memang murid-muridnya nggak ingat itu, maka mereka berseru, ada yang mengambil guru kita, kayak gitu Bang. Ada ditulis itu, ayo baca biar ngerti. Ya itulah yang tertulis kan, jelas tertulis bahasa Indonesia jelas. Tapi itu tolak kebenaran itu. Ya udah, makanya ada alasan. Itu menolak kebenaran, Bang. Enggak, begini loh itu. Apa yang tertulis kita kan jelas kan. Pak, janganlah menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Apa yang tertulis. Salah satunya udah dikatakan. Kalau misalkan sama itu seandainya kan seorang Tuhan. Apa seandainya Yesus datang ya menghakimi. Butet, dari mana kau tahu aku Tuhan? Sedangkan aku tidak mengatakan Tuhan. Kenapa kau tuhankan aku? Ayo, apa itu jawab? Begini Bang, ada beberapa kali orang yang disembuhkan Yesus itu mengatakan engkau Mesias itu, engkau Nabi itu, dia melarang karena Yesus pun penuh kasih sayang, nggak mau gara-gara dia orang lain kena cedera. Dan terbukti ketika anak orang buta itu disembuhkan, datang prajurit itu, benar nggak ini anakmu yang sudah matanya dicelikkan? Iya betul. Kenapa dia bisa sembuh? Dia tanyalah dia sudah dewasa, dia bisa menjelaskan. Lalu dicatat di bawahnya itu ayat yang lain. Karena siapa yang mendukung Yesus atau yang mengakui dia sebagai Tuhan akan dikucilkan. Ada ayatnya Bang. Aduh sayang nih perangkatku satu nih, aku nggak ingat tapi ya, itu aku nggak ada Bang Jibril di situ. Kalau mau perangkat nggak, artinya gini loh, itu kita sesuai tertulis lah ya kan. Kalau gini loh, jangan gini, makanya Al-Quran itu ya, Al-Quran ya, itulah yang namanya kitab suci. Al-Quran itu ada terjemahan, udah ada tafsiran berdasarkan dari pendapat ulama, satu tafsiran. Oke, nah kenapa Al-Quran, kenapa kitab itu harus ada tafsiran? Karena apa? Suatu saat orang mau bertanya tentang, karena semua manusia ini kan berbeda pemahaman tentang apa yang dilihat. Ketika itu melihat lapangan bola, coba jelaskan lapangan bola itu gimana? Oh besar. Itu tanya sama aku juga, bagaimana lapangan bola? Pasti berbeda kita jawabannya, pemahaman kita pasti berbeda. Karena Tuhan Maha tahu semua manusia berbeda pemahaman. Makanya yang nama kitab suci itu harus ada tafsiran tertentu agar tidak keluar dari rel. Nah, itulah Al-Quran. Beda sama ketika nanti orang bertanya, misalkan orang mau masuk Islam, misalkan tanya Bang Blender, itu tentang ayat ini tolong jelaskan. Saya tidak boleh lari dari tafsiran. Sesuai, ketika ditanya lagi ustaz lain, sama jawabannya, tidak boleh lari dari tafsiran. Ditanya lagi itu juga 3, iya, artinya klop. Tapi kalau ketika kitab itu tidak ada tafsiran, kayak kalian lah, satu orang bertanya kepada 10 pendeta tentang satu ayat, berbeda semuanya. Bagaimana kita mau percaya? Nah itulah kitab itu perlu ada tafsiran itu, biar supaya tidak lari dari rel. Ini kitab kalian tengoklah, akibatnya apa? Akibat tidak ada tafsiran, 65.000 denom terpecah belah gara-gara masing-masing memilih pemahaman sendiri-sendiri. Inilah dia. Coba di antara 65.000 di mana yang benar itu?
Mana yang dikatakan benar coba? Jadi gini Bang, kalau seseorang itu memahaminya berdasarkan penerangan atau wahyu lah katakan, atau pengurapan dari Roh Kudus akan sama. Orang Yesus juga berkata, jadi karena mereka sehati sepikir seperti kita satu. Jadi itu Abang sudah mengatakan statement bahwa orang yang satu dengan yang lainnya akan berbeda pemahaman, berbedalah tingkat kerohaniannya, tingkat keintimasinya bersama Tuhan, tingkat kasih karunia-Nya akan berbeda Bang untuk memahami sesuatu. Maka disarankan baca Alkitab itu, baca dengan baik-baik supaya menjadi sama pengertian, sehati, sepikir, satu roh. Satu roh yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Kayak gitu. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak sama semua. Rambut kita boleh sama, tapi roh kita nggak sama. Ya, kalau roh kita sama, kita bisa paham. Seperti kata Yesus Yohanes 8 ayat 43 itu. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Mengapa dikatakan? Berarti ada interaksi, ada dialog. Kok Yesus masih berkata, kok kamu nggak ngerti? Mereka satu bahasa. Karena apa kata Tuhan? Karena kamu tidak menangkap firman-Ku. Jadi kita akan sulit memahami ketuhanan ini dan Roh Kudus dan Yesus kalau kita tidak bisa menangkap firman. Supaya bisa, rajinlah baca Alkitab, mintalah pertolongan Roh Kudus. Kan Yesus berkata, aku nanti kalau udah pergi ke rumah Bapa, aku akan mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Dalam nama Yesus itu kesatuan mereka itu adalah kesatuan Roh Kudus. Semuanya kudus itu. Roh Kudus, Roh kebenaran. Itulah kesatuannya itu. Oke Bang, thank you Bang, aku mendengar lagi ya. Roh Kudus itu siapa namanya? Roh Kudus siapa namanya? Kalau dia Roh Kudus itu banyak ya perannya sebagai Bapa, sebagai juru selamat, sebagai penolong. Enggak tanya peran, aku tanya namanya. Aku mau kenalan, namanya siapa? Ya Roh Kudus Bang. Namanya? Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Boleh. Nama Bapa siapa? Boleh. Allah itu kudus, Allah itu Roh Kudus. Nama Putra siapa? Dia Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus itu. Nama Putra siapa? Dia disebut Yesus, dipanggil sebagai Yesus. Nah, Roh Kudus namanya siapa? Yesus Kristus ya, karena di luar sana banyak bernama Yesus, tapi tidak ada yang bernama Yesus Kristus. Ya udah dua itu udah benar. Roh Kudus siapa namanya? Roh Kudus ya Roh Kudus lah. Namanya? Roh kebenaran, kalau roh hikmat, Aku tanya namanya loh. kebijaksanaan. Namanya siapa? Namanya itu Roh Kudus itu adalah Tuhan. Contoh kayak Putra tadi namanya Yesus. Apa? Aduh, Tuhan itu. Nama Roh Kudus ini ya. Tuhan itu Tuhan. Jadi Tuhan yang kita kenal itu adalah Yesus Kristus. Aku nggak tanya itu. Karena loh. Tuhan aku nanya namanya siapa? Namanya siapa? Aku nggak tanya itu loh, Ted. Gimana sih butuh ini? Lalu kan udah jawab Tuhan. Tuhan juga bilang, aku ada bersama-sama dengan kamu di dalam hati kamu. Nama Roh Kudus siapa? Tuhan. Aku tanya namanya loh. Jadi gini Bang, ketika malaikat mengatakan, di mana itu? Sebentar kita baca dulu ya, Lukas 2 ayat 11 itu. Jangan kemana-mana lah, aku tanya nama loh. Enggak kemana-mana, ini kan bicara tentang Roh Kudus dan Tuhan Bang. Nih, namanya siapa? sebentar. Nama Roh Kudus siapa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Namanya Tuhan. Aku tanya, bukan tanya. Tadi itu udah kau jawab itu. Tuhan namanya. Yesus. Nah, Roh Kudus siapa namanya? Tuhan, Allah Maha Kuasa itu namanya. Roh Kudus kok namanya Tuhan. Cuman aja. Iya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Udah. Kalau bersundal itu artinya apa bersundal? Bisa itu
penyembahan kepada yang bukan Allah pencipta langit dan bumi ini. Bisa juga orang bersundal pelacur, melacurkan diri, seks bebas kayak gitu tuh, melacurkan diri. Oke. Di dalam Beda dua Bang pemahamannya. Tapi persundalan yang di sini ini maksudnya membelakangi Tuhan, Bang. Ya. Kalau bukan itu yang dimaksud dalam ayat Matius 21:31. Di Matius 21:31, aku berkata, kata Yesus begini, kata mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, Butet pernah nggak bersundal? Enggak. Mau masuk surga? Enggak. Bersundal. Kamu mau masuk surga? Apa? Kamu Butet nggak mau masuk surga? Maksudnya gini loh itu Bang, kenapa ayat itu ditulis atau ditulis lah katakannya, kenapa ayat itu ditulis, firman itu ditulis melalui para nabi dan rasul, dan Yesus sendiri juga berkata. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, menerima pengajarannya, kita harus taat. Jangan kita nanti karena ada kesulitan kita jadi murtad. Jangan karena kita ada kesulitan kita menjadi membelakangi Tuhan, yang tadinya kita udah jadi orang baik menjadi tidak baik. Itu murtad itu artinya kan membelakangi Tuhan, Bang. Tidak percaya lagi kepada Tuhan, itu kan artinya murtad. Apa? Itu Aku nggak tanya, aku tanya sundal loh. Makanya tadi kata Yesus apa? Kamu tidak mengerti bahasaku karena kamu tidak menangkap firmanku. Bukan itu yang kutanya. Kemana-mana. Aku tanya Bukan kemana-mana. Apa? Aduh, kamu pernah bersundal nggak, Butet? Tidak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu mau masuk surga? Semua juga mau masuk surga, Bang. Nah, ini di sini kata Yesus, mereka itu perempuan sundal itu akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bisa jadi. Kenapa? Mereka bertobat. Nggak ada kata tobat. Jangan kau tambahkan nggak ada kata tobat di situ. Pokoknya perempuan sundal. Ayat lain ada, di ayat lain ada, Bang. Ayat itu menjelaskan perempuan sundal itu akan lebih dahulu masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini kan yang kalian maksud surga kan? Nah, kau kan mau masuk surga kan? Mau. Nah, belum pernah bersundal kan? Enggak pernah bersundal. Nah, mau bersundal nggak? Enggak mau. Loh, kenapa ini mau masuk surga ini? Aku mau taat aja lah, Bang, biar nanti menjadi ahli waris. Kok ahli waris? Aku nanya bersundal, cuma nanya kau. Bang, maksudnya bersundal di sini adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kayak gitu, Bang. Nggak ada di situ penjelasannya. Makanya bacanya semua, jangan cuma di situ Coba aja baca. Perikopnya itu perumpamaan tentang dua orang anak. Itu perumpamaannya bukan tentang Allah. Jangan ditambah. Di mana itu tertulis? Matius 21 dari ayat. Maaf, Ustaz. Ana mau angkat telepon, mau sambung kerja. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.